Mari kita bercerai. Kenapa? Sekarang, kami dan Tuan Gu telah menandatangani kontrak 10 juta. Status kami sudah tidak seperti dulu lagi. Dengan kamu yang cuma ibu rumah tangga, bagaimana kamu pantas untuk ayahku? Bapak Gu, saham Gu Group sudah turun 18%. Kalau turun lagi akan terkena batas penurunan. Semua yang ada di sini kalian adalah elit keuangan. Tapi, tidak satupun dari kalian bisa menemukan jalan keluar. Sudah turun 19%, Gu Group tamat. Permisi, bisakah Anda menunggu sampai rapat kami selesai untuk membersihkan? Grup ini sedang hancur, tapi Anda, Bapak Gu, masih tetap tenang seperti ini. Saya kagum. Tapi kalau Gu Group runtuh karena krisis kecil seperti ini sangat disayangkan. Berani sekali kamu, seorang petugas kebersihan, berdiri di sini dan bicara omong kosong. Nona Lin, boleh saya pakai komputer Anda? Berani-beraninya kamu menggunakan akses saya untuk mengalihkan modal 10 juta? Apa? Panggil satpam, tangkap dia. Tunggu. Lihat. Bapak Gu, harga saham kembali ke nilai pembukaannya. Kami berhasil bertahan. Bagaimana kamu melakukannya? Bapak Gu, saya masih ada 3 kantor yang harus dibersihkan. Jadi saya pamit dulu. Bapak Gu, masih ada 40 menit sampai pasar tutup. Kalau keajaiban mungkin terjadi, kami akan menghargai sedikit dukungan untuk keluarga Chen dari Haishou. Anda dan keluarga Chen. Siapa sebenarnya kamu? Limit naik. Apa? Aku tidak pernah menyangka hari ini pasar tidak hanya tidak akan jatuh, tapi kita juga benar-benar mendapat untung 100 juta. Besar. Hubungi keluarga Chen, serahkan proyek 9 sepenuhnya kepada mereka. Proyek 9? Pak Gu, itu transaksi jutaan dolar. Petugas kebersihan itu bilang dia hanya ingin sedikit dukungan darimu. Lakukan seperti yang kukatakan. Ya Pak, akan segera kuselesaikan. Selidiki identitas petugas kebersihan itu. Dia berhasil menyelamatkan grup Gu dari jurang kehancuran. Kecerdasan bisnisnya jauh melampauiku. Dimengerti. Ibu Zhou, period 10 tahun udah berakhir. Kami meminta ibu untuk kembali ke keluarga Zhou dan mengambil alih bisnis keluarga. Wang Kun, hari ini adalah ulang tahun Xiqiang. Harusnya kamu mencariku hari ini. Nona Zhou, dengan bantuan diam-diammu beberapa tahun terakhir ini, keluarga Chen kini telah menjadi bagian dari kalangan atas. Selain itu, Chen Jiqiang sekarang adalah orang yang bertanggung jawab di grup Chen. Ibu Zhou, sudah waktunya ibu kembali ke keluarga Zhou. Justru karena Ziqiang baru 2 tahun memimpin Chen Corp dan pijakannya belum stabil. Aku seharusnya lebih sering berada di sisinya. Kamu sebaiknya pergi sekarang. Aku mau pulang. Ibu Zhou, ibu adalah ratu dunia bisnis. Wow. Apa ibu benar-benar puas hanya menjadi ibu rumah tangga? Status sosial? Bagiku, itu tidak berarti apa-apa. Aku hanya ingin bersama Ziqiang dan hidup biasa saja. Kalian semua sebaiknya pulang sekarang. Aku tidak ingin mengatakannya untuk ketiga kalinya. Bu Zhou, saya menghormati pilihan Anda. Jadi jika Anda butuh bantuan, Anda bisa hubungi saya langsung. Kalau begitu saya akan pamit dulu. Baik-baik, cepat pergi dari sini. Ziqiang, hari ini ulang tahunmu. Aku belikan kamu kue ulang tahun. Cingking, kamu sedang apa? Kamu datang di saat yang tepat. Ayahku ada yang mau dibicarakan denganmu. Apa itu? Zhou Huining. Mari kita bercerai. Kenapa? Kenapa? Sekarang, kami dan Tuan Gu telah menandatangani kontrak 10 juta. Status kami sudah tidak seperti dulu lagi. Dengan kamu yang cuma ibu rumah tangga, bagaimana kamu pantas untuk ayahku? Diam.
Aku ingin dia yang mengatakannya. Tidak ada yang perlu dikatakan. Kita sudah bukan orang dari dunia yang sama lagi. Aku ingin seorang wanita yang bisa membantu karirku, bukan yang hanya tahu masak di sekitar kompor ibu rumah tangga yang kuno. Lucu apa? Aku ketawa lihat betapa bodohnya kamu. Sampai-sampai menganggap Tang Li, si pembohong patologis itu, sebagai harta karun. Kamu sendiri baru lelucon yang sebenarnya. Tahu tidak, Tang Li naksir ayahku. Kalau ayahku dan Tang Li menikah, keluarga Chen kami langsung akan melesat sukses. Kamu pikir kamu siapa? Kamu bahkan tidak pantas mengikat tali sepatunya Nona Tang. Kamu benar sekali, dia yang tidak pantas mengikat tali sepatuku. Jadi kalian berdua sudah terlibat sejak lama. Kalian benar-benar memperluas wawasanku. Perceraian ini, kamu benar-benar niat melakukannya? Memangnya kenapa? Cepat tanda tangani saja. Kuharap kamu tidak menyesal nanti. Zhou Huining, selama bertahun-tahun ini, kemampuanmu di keluarga Chen tidak buruk. Kalau kamu keluar dan cari kerja sebagai pengasuh atau pembantu rumah tangga, dapat gaji 4 atau 5.000 sebulan, kamu masih bisa menghidupi dirimu sendiri. Baiklah, aku bukan pria yang sama sekali tak berperasaan. Mengingat kamu dan aku pernah jadi suami istri, akan kuberikan $100.000 padamu. Pergi buka restoran kecil, itu jauh lebih baik daripada menyikat toilet di luar sana. 100.000? 10 tahunku hanya bernilai 100.000? Mana ada bagianmu yang bernilai 100.000? Kamu tidak bernilai apa-apa. Cuman mau minta uang lebih banyak ya? Kartu ini berisi 1 juta di dalamnya. Mungkin lebih dari yang akan kamu hasilkan seumur hidupmu. Ambil uangnya dan minggir. Uangmu, aku tidak mau 1 sen pun. Aku pergi dengan tangan kosong. Baik, karena surat cerai sudah ditandatangani, pergi saja. Jangan kotori udara di sini. Putri orang kaya yang berkelas sepertiku tidak tahan dengan bau orang rendahan seperti kamu dan bau kemiskinan yang kamu bawa. Beraninya engkau memukulku? Zhou Huining, dia adalah ahli waris keluarga Tang. Kau bahkan berani memukulnya, kau sudah bosan hidup. Kau mengaku-ngaku pesanan jutaan dolar yang kusuruh Gu Huayuan berikan pada Chen Jiqiang. Seolah-olah itu urusanmu. Bukankah kau pantas dipukul? Kau ibu rumah tangga tak berguna. Apa masak seharian bikin otakmu gosong? Kontrak jutaan dolar. Apa kau bahkan mengerti apa arti kontrak jutaan dolar? Dan kau berani memanggil Tuan Gu dengan namanya dan mencuri jasaku? Kau pikir kau siapa? Teruslah membual. Tuan Gu adalah seorang pengusaha terkemuka di negeri ini. Orang sepertimu bahkan tidak pantas mengenalnya. Justru kalian yang tidak pantas. Di upacara penandatanganan kau akan tahu. Upacara penandatanganan. Aku yakin kau bahkan tidak punya kualifikasi untuk masuk ke dalam. Kau tahu, aku justru ingin melihat kau mempermalukan diri sendiri besok. Kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Ini belum selesai. Sikyang, sudahlah, jangan buang-buang waktu dengannya. Upacara penandatanganan sudah siap semua. Akan kuperlihatkan padamu. Oke, Lily, ayo kita pergi. Kenapa kau masih berdiri di sana? Rumah ini sudah tidak ada hubungannya lagi denganmu. Pergi sana. Tuan Gu, kami sudah menemukan. Petugas kebersihan itu adalah Zhou Huining. Dia adalah istri Chen Jiqiang, CEO Grup Chen. Apa katamu? Wajar saja dia memintaku untuk membantu grup Chen. Jadi dia adalah Nyonya Chen. Tapi kenapa dia mau datang ke grup Gu untuk bekerja sebagai petugas kebersihan? Para penyelidik bilang setelah mengamankan pesanan $10 juta, hal pertama yang Chen Jiqiang lakukan adalah menceraikan Zhou Huining. Begitu sukses, langsung mengkhianati orang yang dicintainya. Chen Jiqiang benar-benar bodoh. Siapkan mobil. Kita akan ke keluarga Chen. Ya. Berhenti. Apa yang kau mau? Anakku selama ini sudah memberimu banyak barang bagus, kan? Dengar ya, tidak satu pun boleh kau bawa. Cingking, periksa kopernya. Bawa ke sini. Hormat sedikit. Semua barang di koper ini adalah milikku sendiri. Kalau barang-barang keluarga Chen, aku anggap itu kotor. Dasar kurang ajar. Berani bicara soal hormat? Apa yang kau lakukan? Ada apa? Apa? Pasti ada di tubuhnya.
Ini keterlaluan. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Zhou Huining, aktor yang kamu cari cukup meyakinkan. Ibu Zhou, apa ibu baik-baik saja? Kau wanita tak tahu malu. Kau baru saja bercerai dengan anakku dan sudah cari orang lain. Mulutmu begitu busuk. Tampung dia. Siapa yang berani? Aku beritahu sesuatu padamu. Tidak peduli berapa banyak dia membayarmu, keluarlah dari keluarga Chen. Kau salah pilih orang untuk diganggu. Mulutmu lebih bau daripada nenekmu. Tampung dia. Keluarga Chen kalian tidak lebih dari pecundang di mataku. Tunggu saja. Ibu Zhou, ayo kita pergi. Kita bertemu di upacara penandatanganan. Kau tidak akan berani muncul. Ayahku pasti akan membuatmu membayar harganya. Bapakku, terima kasih telah membantuku. Tapi bagaimana kau menemukanku? Ibu Zhou, maafkan keberanianku. Setelah ibu membantuku menyelesaikan krisis bisnisku, aku menyuruh seseorang menyelidiki latar belakang ibu. Aku tidak pernah membayangkan ibu adalah istri Chen Jiqiang. Sudah tidak lagi. Sekarang ibu sudah bercerai, dan mereka telah menghina ibu seperti ini. Upacara penandatanganan pesanan 10 juta dolar keluarga Chen itu, apakah masih harus berlangsung malam ini? Akan berlangsung. Aku ingin melihat bagaimana Tang Li mengambil pujian untuk ini. Wang Kun, umumkan ke Haizhou bahwa keluarga Zhou dari Shangjing secara resmi memasuki Haizhou. Kami akan mengadakan forum investasi dalam 3 hari, dan 5 hari dari sekarang. Kami akan mengadakan upacara suksesi kepala keluarga. Aku akan secara resmi mengambil posisi kepala keluarga. Hari ini, yang hadir di upacara penandatanganan semua orang penting di dunia bisnis Haicheng. Jangan cuma fokus sama makanannya nanti, kamu perlu ketemu beberapa orang penting ini. Buat keluarga Chen, dapatkan menantu kaya. Iya, Nenek. Zhou Huining, kamu berani juga datang ke sini. Aduh, maaf ya. Sebenarnya aku sengaja. Aku sengaja menumpahkan anggur ini buat nutupi bau kemiskinan yang kamu bawa. Segelas anggur ini lebih berharga daripada hidupnya. Kamu ngapain? Maaf, aku juga sengaja. Kenapa pada berteriak-teriak? Ayah, Zhou Huining sedang ngerjain aku. Zhou Huining, kita sudah cerai. Aku memohon, aku bersujud, tolong berhenti ganggu aku, oke? Apa? Kayaknya kamu nggak worth it. Jiqiang, belum lama dia bercerai denganmu, dia langsung berkencan dengan pria lain. Dan pria itu memukul King dan aku. Apa? Kamu berani memukul ibuku? Memangnya kenapa kalau dia melakukannya? Dia sudah menindasku selama 10 tahun. Cuma ditampar saja sudah ringan baginya. Ayah, pria itu sangat mengenalnya. Mereka mungkin sudah bersama sebelum perceraian. Wah, bajingan. Aku selalu mengira kamu cuma ibu rumah tangga yang tak berguna. Tak kusangka kamu juga tak tahu malu. Aku yang tak tahu malu? Siapa sih yang mengejar karier dan meninggalkan istrinya? Kamu si pengejar karier. Kamu tak berhak menasihatiku. Mengejar karier. Biar ku beritahu, kontrak 10 juta dolar itu, Lily memang membantu menyambungkan, tapi yang lebih penting kemampuanku yang membuat grupku terkesan. Sedangkan kamu sudah kukatakan sebelumnya, yang kubutuhkan adalah wanita yang bisa membantu karierku. Seperti Lily. Dan kamu tidak bisa. Cuman kontrak receh 10 juta dolar, wajah aslimu langsung ketahuan. Aku sangat menyesal pernah mengenalmu bertahun-tahun lalu. Selama 10 tahun ini, aku mengorbankan karierku sendiri, menikah masuk keluarga Chenmu, dan jadi ibu rumah tangga selama 1 dekade. Aku berdiri di belakangmu, diam-diam mendukungmu selama 10 tahun. Dan bagaimana balasanmu? Bukankah aku sudah sangat baik padamu? Selama 10 tahun yang kamu lakukan cuma cuci dan masak. Apalagi yang bisa kamu lakukan?
Apa keluarga Chen kami sampai kekurangan pembantu sepertimu? Chen Jiqiang, aku yang memberimu kariermu. Tanpa aku, keluarga Chenmu akan runtuh kurang dari setengah bulan. Kamu gila ya, mau ku buatkan janji di rumah sakit jiwa? Seseorang, keluarkan dia dari sini. Mau mengusirku? Kalau aku pergi, upacara penandatanganan ini tidak akan terjadi. Zhou Huining, mau sampai kapan kau begini? Kesabaranku ada batasnya. Sebelum tuanku tiba, sebaiknya kau pergi sekarang. Mau buat keributan? Aku akan buat keributan. Sudah kubilang kau tidak boleh tanda tangani kontrak itu. Kalau begitu, kau tidak boleh tanda tanganinya. Apa yang kau coba lakukan? Kau gila. Keluarga Chenmu tidak layak dapat kontrak ini. Kau cari masalah. Ziqiang, dia merobek kontraknya, tapi itu tidak akan menggagalkan kesepakatannya. Kemitraan antara aku dan grup Gu sudah pasti. Bukan sesuatu yang bisa kau ubah dengan merobek beberapa lembar kertas. Orang bodoh, ya tetap bodoh. Kau suka merobek-robek, ya? Baiklah, masih ada salinannya. Kalau itu belum cukup, akan kucetak ratusan lagi untukmu, supaya kau bisa robek semuanya. Tuan Gu sudah datang. Zhou Huining, sudah kubilang pergi tadi tapi kau bertahan di sini. Sekarang kau tidak bisa pergi meski mau. Tidak ada yang bisa menolongmu. Ziqiang, dia yang cari masalah sendiri. Kenapa engkau membantunya? Yang perlu kau lakukan sekarang adalah putus semua hubungan dengan dia. Ya, ayah. Wanita jahat ini jelas tidak tahan melihat kita sukses. Dia sengaja bikin Tuan Gu marah. Dia jelas-jelas ingin menggagalkan kontrak kita dengan Tuan Gu. Karena kau yang cari masalah, jangan salahkan aku semuanya. Sebagai CEO grup Chen, aku umumkan kepada seluruh Haizhou, Zhou Huining sekarang diusir dari keluarga Chen. Mulai hari ini, antara dia dan aku tidak akan ada hubungan lagi. Wah, tidak akan ada hubungan lagi, Chen Jiqiang. Kau benar-benar mengejutkanku hari ini. Satpam, seret wanita ini keluar dari sini. Jangan kotori pandangan tuanku. Siapa yang buat keributan? Bapak Gu, halo, nama saya Chen Jiqiang. Dia adalah selingkuhan wanita ini. Bu, jangan ngomong sembarangan. Ayah, mana mungkin dia Gu Huayuan? Dia cuma aktor yang dia sewa. Dia sebelumnya bahkan sampai berani memukul aku dan nenek. Diam, Chen Qingqing, kamu bodoh ya? Kenapa kamu tidak cari tahu di internet? Dia adalah Gu Huayuan, CEO grup Gu. Huining, kamu sudah dirugikan. Tidaklah pas. Kamu merobek kontraknya? Bapak Gu, ini dilakukan oleh wanita ini. Dia berpura-pura jadi tamu di pesta dan menghancurkan kontrak 10 juta dolar keluarga Chen dengan keluarga Gu. Terlebih lagi, di depan semua pejabat Haizhou, dia mempermalukan keluarga Chen dan Anda. Benar, seseorang cepat ke sini. Bawa orang ini dan keluarkan dia dari sini. Lin Jing, beritahu perusahaan, batalkan kontrak pesanan 10 juta dolar grup Gu dengan keluarga Chen. Tunggu. Bapak Gu, Anda yakin ini bukan salah paham? Pesanan 10 juta dolar yang kuberikan padamu sebelumnya sepenuhnya karena menghormati Huining. Siapa sangka kamu begitu tidak tahu. Terima kasih. Pak Gu, Anda pasti salah. Dia cuma istri buangan yang nggak ada yang mau. Mulutmu kotor sekali. Tampik dia. Menghina Huining sama saja menghina aku. Dia kan istri yang dibuang keluarga Chen. Masa dia bisa... Diam. Lututin dan minta maaf sekarang. Kamu mau aku minta maaf sama dia? Nggak mungkin. Sepertinya. Keluarga Tang nggak perlu ada lagi. Zhou Huining, maafkan aku. Kurang. Zhou Huining, maafkan aku salah. Berani-beraninya kamu bilang kamu yang bantu Chen Jiqiang dapatkan pesanan senilai 10 juta dolar? Ini wanita yang kamu sukai. Zhou Huining,
Aku nggak nyangka kamu ternyata main api sama Gu Huayuan. Dasar perempuan jahat, berani-beraninya selingkuhin anakku. Aku hajar kamu. Pak Gu, jangan percaya sama perempuan ini. Dia bukan wanita kalangan atas sama sekali. Dia cuma perempuan tak tahu malu, orang buangan yang enggak diinginkan. Berani-beraninya kamu pukul aku. Dia ibuku, dia mertuamu. Cuman mantan mertuaku. 10 tahun terakhir ini, aku kerja keras buat keluarga Chenmu. Dia ganggu aku tiap hari. Sekarang kita udah cerai, dia masih aja fitnah aku. Kalau bukan dia, siapa lagi yang mau aku hajar? Chen Jiqiang, dengarkan baik-baik. Sejak aku tanda tangani surat cerai itu, aku bukan lagi Zhou Huining yang dulu. Kamu cuma mengandalkan Gu Huayuan untuk melindungimu, kan? Jangan senang dulu, aku kasih tahu dia cuma main-main sama kamu. Begitu dia bosan sama kamu, dia akan tendang kamu kembali ke bawah. Ziqiang, Chen Ziqiang, cuma lelaki tak berguna sepertimu yang merendahkan wanita. Tuan Gu, saya rasa perlu mengingatkan Anda, dia cuman seorang ibu rumah tangga yang cuma bisa cuci baju dan masak. Bersama dia merendahkan Anda. Chen Ziqiang, kalau kamu sadar Huining adalah seseorang yang tak akan pernah bisa kamu gapai, kamu akan menyesal. Aku yang menyesal karena dia pelacur yang naik dengan tidur. Justru Anda, Tuan Gu, CEO grup Gu yang terhormat, yang mengambil mantan istriku. Tidak takut orang akan menertawakan Anda di belakang. Aku bertemu Huining baru kemarin, tapi aku tak bisa menyangkal bahwa sejak pertama kali aku melihatnya, aku merasakan sesuatu. Ketika aku tahu dia sudah menikah, aku cukup sedih. Tapi, terima kasih. Terima kasih telah membebaskannya. Aku cuma nggak ngerti, wanita yang aku buang dan Anda, CEO grup Gu yang hebat, malah merindukannya. Itu karena kamu bodoh. Zhou Huining, aku tak pernah menyangka kemampuanmu merayu pria sehebat ini. Di hari kamu cerai dariku, kamu sudah dekat dengannya, kan? Kamu tak tahu malu. Chen Ziqiang, kamu demi seorang perusak rumah tangga meninggalkan istri yang mendampingimu selama 10 tahun. Jadi katakan, siapa yang tak tahu malu? Kesuksesan keluarga Chen hari ini selalu berkat dukungan rahasiaku. Tapi kamu lebih percaya omong kosong Tang Li daripada percaya padaku. Apa hubungannya denganmu? Semua ini adalah hasil kerja anakku. Dia bekerja keras dan naik perlahan-lahan. Kamu benar-benar memandang tinggi anakmu yang bodoh itu. Kalau kamu begitu yakin keluarga Chen mengandalkan Chen Ziqiang untuk naik ke kalangan atas, aku akan memberimu kesempatan. Jangan andalkan siapapun dan naiklah sendiri. Titahkan perintahku. Mulai hari ini, siapapun yang berani bekerja sama dengan keluarga Chen akan menjadi musuh keluarga Gu. Dimengerti. Tuan Gu, keluarga Chen memberikan keuntungan bagi keluarga Gu. Kamu tidak bisa mengorbankan kepentinganmu sendiri untuk si sialan ini, apapun itu. Ngomong-ngomong, saat 4 keluarga besar mengepung keluarga Gu, keluarga Tang juga terlibat. Hutang ini akan kuselesaikan perlahan-lahan denganmu. Tuan Gu, ayo pergi. Baik. Sialan, tidak. Huining. Apa? Bukannya tadi buru-buru memutuskan hubungan denganku? Tidak, aku... Keadaan sudah seperti ini. Aku putus semua hubungan dengan keluargamu, Chen. Kita selesai. Tidak ada hubungan lagi. Ziqiang, lakukan sesuatu. Ziqiang. Pak Gu, terima kasih sudah membelaku. Tidak apa-apa. Kalau aku menyinggung perasaanmu, maafkan aku. Tidak apa-apa, Ayub. Aku tahu kau hanya ingin melindungiku. Tapi, ada satu hal yang benar-benar kumaksud. Aku bersyukur padanya karena membebaskanmu. Dengan begitu, aku punya kesempatan untuk mendekatimu. Pak Gu, kita baru saja bertemu. Bukankah menurutmu apa yang baru kau katakan agak tidak pantas? Kalau kau pikir perasaanmu hanya karena aku membantu krisis keluargaku, maka aku sarankan kau berpikir rasional. Jangan keliru menganggap kekaguman sebagai cinta. Maaf, aku salah. Kau baru saja disakiti oleh si brengsek itu. Ini benar-benar bukan waktu yang tepat untuk memikirkan hal-hal ini. Aku menyanyiakan 10 tahun hidupku. Sekarang saatnya aku melakukan sesuatu yang berarti.
Shanshan, ini aku. Kudengar 5 hari lagi, keluarga Zhou Shangjing akan mengadakan pesta penyambutan Nona Zhou di Haizhou bersamaan dengan upacara suksesi kepala keluarga. Aku sudah besok sahab. Kau bisa memperkenalkanku? Upacara suksesi kepala keluarga. Kau tidak tahu? Tentu saja aku tahu. Aku akan ingat hal itu. Cetamofkisi. Zhou Huining, beraninya kau. 10 tahun lalu, kau menikah ke keluarga Chen di Haizhou. Kenapa tidak bisa jadi ibu rumah tangga saja? Kau malah muncul sekarang untuk bersaing denganku memperebutkan posisi kepala keluarga? Kepala keluarga Zhou hanya bisa jadi milikku. Semua ini karena pembohong itu Tang Li. Dia menghancurkan seluruh keluarga kita. Dan kamu yang bilang Gu Huaiyuan dipekerjakan oleh si brengsek itu. Jadi, kita akhirnya menyinggung perasaannya. Diam kalian semua. Ayah, penyebab sebenarnya hari ini adalah Zhou Huining. Kalau bukan karena dia membuat keributan di upacara penandatanganan, kita tidak akan berada dalam kekacauan ini. Cing-cing benar. Pada akhirnya, si brengsek itu yang menghancurkan kontrak kita dengan grup Gu. Cukup. Sekarang hal yang paling mendesak adalah menyelamatkan reputasi keluarga Chen. Tang Li, beraninya kamu muncul di sini. Kenapa kamu berbohong kepada kami? Tang Li, pesanan 10 juta dolar itu kamu bilang kamu dapatkan melalui koneksi keluarga Tang, bukan? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Chen Jichang, apa kamu punya hati nurani? Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk membantumu dan sekarang kamu menyalahkanku. Tapi aku sudah menemukan pendukung yang jauh lebih kuat. Grup Gu itu bukan apa-apa. Pendukung apa? Keluarga Zhou. Maksudmu? Keluarga Zhou Shangjing? Betul, Nona Zhou Shan dari keluarga Zhou itu sahabat baikku. Dia sudah mengumumkan bahwa aku adalah manajer grup Zhou. Nona Tang, barusan aku cuma bicara karena emosi. Jangan dipikirkan. Tidak apa-apa. Grup Zhou sudah secara resmi mengumumkan mesorkan selesai. Ke Haizhou. Konferensi promosi investasi 3 hari lagi, aku sudah dapat undangan. Nanti aku ajak kalian ke sana. Benarkah? Tentu saja benar. Dan 5 hari lagi, keluarga Zhou akan mengadakan pesta penyambutan untuk putri sulung keluarga Zhou. Aku bisa perkenalkan dia pada kalian. Wah, kesempatan yang bagus. Kalau begitu, walaupun kita kehilangan kontrak 10 juta dengan keluarga Gu, lalu kenapa? Dibandingkan dengan keluarga keluarga Gu jauh lebih rendah. Bagus sekali, Ayah. Dengan bakat Ayah, setelah dapat kesepakatan dengan grup Zhou, pasti kita akan melesat tinggi. Iya. Nona Tang, kamu adalah penyelamat besar keluarga Chen kami. Besok, kepala 4 keluarga besar akan datang ke Haizhou. Mereka akan menginap di Hotel Junhao. Aku akan ajak kalian ke sana lebih dulu. Mungkin kita bahkan bisa menjalin koneksi. Lili, aku kasar barusan. Aku minta maaf padamu. Aku tidak menakutimu, kan? Sekarang kamu tahu aku hebat. Kali ini manfaatkan kesempatan dengan baik. Buat si Zhou Huining yang sialan itu lihat dengan jelas. Dia cuma orang sialan yang naik jabatan dengan tubuhnya. Pada akhirnya, dia akan membusuk di bawah. Hei, Bapak Gu, suruh supirnya berhenti di depan saja. Huining, kamu baru saja bercerai dan pindah dari keluarga Chen. Kamu tinggal di mana sekarang? Jangan khawatir tentang itu. Aku sudah punya tempat tinggal. Biarkan aku mengantarmu pulang. Tidak perlu, Bapak Gu. Bapak adalah CEO grup Gu. Lebih baik Bapak menjaga jarak dari wanita yang sudah bercerai sepertiku. Kalau sampai wartawan nakal melihat Bapak, itu tidak baik untuk keluarga Gu. Aku tidak peduli, tapi aku peduli. Baiklah, aku menghormati keinginanmu. Berhenti. Cari tahu nomor plat kendaraan untukku. Ibu Zhou, 4 keluarga besar dari Shangjing akan tiba di Haizhou besok malam. Mereka ingin bertemu dengan ibu sebelum konferensi investasi. Bagaimana pendapat ibu? Oke. Sudah 10 tahun aku jadi bos yang tidak ikut campur. Sekarang aku kembali memegang kendali keluarga Zhou. Sudah saatnya aku menyambut mereka dengan baik. Kalau begitu, akan kuatur pertemuan di ruang VIP lantai atas Hotel Junhao. Nah, Ibu Zhou, ini adalah undangan yang dibuat khusus dari keempat keluarga itu. Dengan undangan ini, Ibu bisa naik lift pribadi langsung ke lantai atas. Oke, saya mengerti.
Ibu Zhou, Gu Huayuan sedang menyelidiki kendaraan kita. Tidak apa-apa, biarkan saja. Iya. Tentang nomor plat yang Bapak cari itu ada hasilnya? Bapak Gu, saya baru tahu bahwa Ibu Zhou naik mobil Wang Kun, kepala pelayan keluarga Zhou di Shangjing. Keluarga Zhou. Huining juga bermarga Zhou. Kebetulan sekali, ya. Tuan Gu, Anda curiga kalau Nona Zhou berasal dari keluarga Zhou di Shangjing? Menurutmu? Menurut saya sangat tidak mungkin. Keluarga Zhou di Shangjing adalah keluarga teratas di Huaguo. Nona Zhou. Kalau dia berasal dari keluarga itu, kenapa dia mau merendahkan diri menjadi ibu rumah tangga untuk keluarga kelas 2 di Haizhou? Bahkan kalaupun iya, mungkin dia hanya dari cabang keluarga yang jauh. Pendapatmu masuk akal. Lagi pula, yang saya hargai adalah pribadinya, bukan statusnya. Masuk. Selamat tidak bertemu mantan suami. Apa yang membawamu jauh-jauh dari Shangjing ke Haizhou? Kali ini saya datang dengan delegasi dari 4 keluarga besar Shangjing. Kami kesini untuk menghadiri konferensi investasi grup Jolusa. Dan ada urusan lain yang lebih penting. Apa yang bisa lebih penting dari konferensi itu? Tentu saya untuk menikahimu lagi. Apa, kamu ragu-ragu? Apa karena wanita tadi malam itu? Siapa yang kamu maksud? Yang kamu bela, yang mengacaukan upacara penandatanganan kontrak senilai jutaan dolar? Istri buangan dari keluarga Chen itu. Katakan, apa hubunganmu dengan... Kamu benar-benar terobsesi padaku, ya? Hubunganku dengannya sama sekali bukan urusanmu. Bukan urusanku. Aku mantan istrimu. Kamu tahu aku ingin rujuk lagi. Tapi kamu masih bergaul dengan wanita buangan itu dengan cara yang tidak jelas. Kamu anggap aku apa? Kamu sendiri yang bilang, kamu mantan istrimu. Kita sudah bercerai. Siapa yang sekarang bersamaku bukan urusanmu lagi. Gu Huayuan, you lucu, kamu yang memohon untuk menikahiku. Sekarang baru 3 tahun kita bercerai. Dan kamu sudah meremehkanku? Aku tidak meremehkanmu. Kita memang tidak cocok. Tidak mungkin kita bersatu lagi. Cocok atau tidak, sejak kapan kamu yang menentukan? Dengarkan Gu Huayuan. Sepanjang hidupmu, kamu hanya bisa menjadi prayaku. Kamu hanya bisa menikahiku. Kamu tidak bisa lari dari itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan the fact bahwa keluarga He dari Shangjing beberapa kali lebih kuat daripada keluarga Gu dari Haizhou. Aku bisa menghancurkan keluarga Gu tanpa susah payah. Kamu mengancamku. Huayuan, barusan aku agak terbawa emosi. Sebenarnya aku kesini untuk conference investasi perusahaan Zhou besok lusa dan untuk upacara suksesi kepala keluarga 4 hari lagi. Upacara suksesi kepala keluarga. Apa urusannya dengan aku? Ku petisi aku lagi dan menjadi menantu yang tinggal di keluarga He kami. Di upacara suksesi kepala keluarga, jika aku memenangkan dukungan Nona Zhou, kita akan menjadi keluarga besar kelima di Shangjing. Keluarga Gu kamu juga akan melesat ke puncak baru. Jadi kamu ingin aku, Gu Huayuan, menjadi menantu yang tinggal di keluarga untuk menukar kesempatan keluarga. Gu meraih kesuksesan. Aku tidak bisa melakukan itu. Ikaw benar-benar saya salsio paling babantici. Selain itu, sudah ada wanita yang aku cintai. Siapa? Itu orang buangan dari keluarga Chen. Aku bisa memberikan perintah untuk memutuskan mata pencahariannya. Kamu berani sentuh dia? Coba aja. Coba aja dan aku akan lakukan. Pikirkan baik-baik sendiri. Jangan-jangan dia putri keluarga Zhou. Bagaimana mungkin? Malam ini, para kepala 4 keluarga besar Shangjing akan semua berkumpul di Hotel Junhao kami. Hotel Junhao sementara ditutup untuk umum. Tapi, untuk kalian para tuan, Nona Tang secara khusus minta kalian dianggap sebagai tamu terhormat. Kami bisa buat pengecualian. Tolong tunggu sebentar, Nona Tang akan segera tiba. Zhou Huining. Berhenti. Berani-beraninya perempuan sepertimu datang ke sini. Aku selalu bertemu kalian di mana-mana. Sial sekali. Zhou Huining, kamu memang tidak akan membiarkanku sendiri. Kamu ngapain di sini? Terus, kamu boleh datang ke Hotel Junhao? Aku tidak boleh. Ini semua karena kamu buat keributan di upacara penandatanganan. Kamu bikin grup Gu marah. Kontrak 10 juta dolar. Makanya jadi hancur. Pengkhianat. Main serong dengan pria lain. Merusak reputasi keluarga Chen. Kamu memang luar biasa. Nenek,
dengan si bodoh yang tidak tahu apa-apa ini. Ngapain marah-marah? Zhou Huining, jangan kira karena kamu dekat dengan Gu Huayuan, lalu kamu jadi istimewa. Keluarga Gu di depan pendukung baru kami tidak ada artinya. Seluruh keluargamu bodoh sekali. Kalian kehilangan pesanan 10 juta dolar. Masih percaya omong kosong Kang Li? Zhou Huining separah itukah efek perceraiannya padamu? Mau aku ubah pikiran, sengaja ketemu aku di sini. Sengaja. Kamu terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Aku diundang ke sini, bukan urusanmu. Masih saja berakting. Diundang katamu? Kamu tahu tidak? Kamu tahu tidak? Malam ini kepala 4 keluarga besar menginap di Hotel Junhao. Hotelnya ditutup untuk umum, dikunci rapat. Zhou Huining, kamu berbohong tanpa merasa bersalah. Kamu tahu tidak betapa konyolnya penampilan? Aku ini konyol. Yang lucunya, kalian semua di keluarga ini adalah sekumpulan orang bodoh. 4 keluarga besar yang selalu kalian bicarakan itu, yang diundang tidak lain dan tidak bukan adalah aku. Kamu bahkan diundang oleh kepala 4 keluarga besar? Tidak punya malu ya? Zhou Huining, meskipun kamu berbohong, harus ada batasnya. Malam ini di Hotel Junhao, kamu bahkan tidak punya hak untuk masuk. Justru kamu yang tidak punya hak. Yang kamu lakukan cuman omong doang, bukannya cuman untuk menarik perhatianku dengan cara ini. Kamu salah, Zhou Huining. Dengan cara ini, tidak hanya tidak akan menarik perhatianku, malah membuatku jijik padamu. Ayah, buang-buang waktu saja ngomong sama orang seperti dia. Cewek ini, bukannya cuman itu saja kemampuannya? Tahi. Lagi pula, kita kan dulu suami istri. Aku tidak tega melihatmu menuju kehancuran. Aku akan bilang ini untuk terakhir kalinya. Malam ini, Hotel Junhao benar-benar ditutup. Tidak ada orang yang tidak berwenang boleh masuk. Tempat ini jelas bukan tempat yang cocok untukmu. Bukannya kalian yang tidak berwenang? 4 keluarga besar Shangjing bukan orang yang bisa kamu lawan. Demi sedikit harga diri yang menyedihkan ini, mempertaruhkan nyawamu. Apa itu sepadan? Kalau begitu, malam ini aku akan berdiri di sini, dan aku ingin lihat siapa yang bisa mengambil nyawaku. Kamu ini jangan terlalu tak tahu malu. Kamu memang tak tahu malu. Mukaku, muka Zhou Huining. Tidak perlu dia yang kasih. Kamu ini benar-benar keras kepala. Kalau begitu, aku ingin lihat sampai kapan kamu bisa bertahan. Seseorang. Ada apa? Manajer Liu, malam ini Hotel Junhao kan ditutup untuk umum. Lalu, kenapa ada tikus kotor yang tidak tahu apa-apa di sini? Itu dia. Dia itu orang dari keluarga Chen kami, mantan istri yang dibuang. Barang buang. Manajer Liu, Anda tidak mengerti. Kemarin, dia memanfaatkan statusnya sebagai selir Gu Huayuan untuk membuat keributan besar di upacara penandatanganan hingga merusak kesepakatan bernilai miliaran rupiah keluarga Chen kami. Hari ini, dia sengaja mengikuti kami dan check-in ke Hotel Junhao. Kurasa dia cuma tidak tahan melihat kita sukses. Dia datang ke sini sengaja untuk cari masalah. Berani-beraninya cari masalah di Hotel Junhao kami, sudah pikirkan konsekuensinya? Jadi katakan, mau pergi sendiri atau perlu saya panggil orang untuk mengusirmu? Jadi Anda manajer Liu, ya? Saya menyarankan Anda berpikir matang-matang. Sebelum mengusir saya, pertimbangkan apa yang akan terjadi pada Anda. Kurang ajar. Dasar kurang ajar! Berani-beraninya mengancam manajer Liu. Karena kamu tidak mau mendengarkan alasan. Jangan salahkan saya kalau jadi tidak sopan. Satpam, tahan dia. Siapa yang berani? Manajer Liu, saya tidak ingin menyusahkan Anda. Saya datang ke sini hari ini karena diundang. Ini undangannya. Ini apa? Ini undangan dari 4 keluarga besar, ditujukan untukku. Orang yang mereka undang bukan lain adalah aku. Zhou Huining, kamu memang jago acting. Tapi, undangan buatanmu ini kelihatannya cukup asli. Tapi, aku belum pernah dengar ada orang yang datang ke Hotel Junhao perlu bawa undangan sendiri. Aku sudah bekerja di hotel ini sebagai manajer lobi selama 2 tahun. Aku belum pernah dengar hotel kami punya aturan seperti itu. Kamu cuma pegang sampah dan bilang itu undangan. Zhou Huining, kamu semakin tidak tahu malu. Ini ada stempel 4 keluarga besar di sini. Kalau tidak percaya, lihat saja. 4 keluarga besar? Wah, itu benar-benar hebat. Manajer Liu, sebaiknya kamu periksa ini dengan teliti. Bagaimana kalau wanita buangan ini yang diusir dari keluarga Chen kami ternyata tamu VIP hotelmu? Kita semua akan kena masalah nanti.
Tidak perlu diperiksa, wanita buangan tidak mungkin jadi VIP hotel kami. Tunggu dulu, bagaimana kalau ini benar-benar ada stempel 4 keluarga besar? Bikin stempel seperti itu di luar kira-kira 10 ribuan. Palsu ya palsu. Manajer Liu, aku sarankan kamu berpikir sangat matang. Kalau kamu merobek undangan ini, apakah kamu sebagai manajer lobi bisa tanggung akibatnya? Badut seperti kamu berani mengancamku, Satpam, usir dia. Siapa yang berani sentuh dia? Bapak Wu, ada apa yang membawa Bapak ke sini? Kalau saya tidak datang, bagaimana saya bisa melihat betapa hebatnya pekerjaanmu, Liu Fei? Pekerjaan yang hebat? Ini salah saya hari ini. Saya tidak menanganinya dengan baik. Saya membiarkan bajingan nekat ini lolos. Kamu buta? Keluar. Wu Beichen siap melayani Nona Zhou. Bagaimana mungkin ini terjadi? Kenapa Bapak Wu bersujud kepada wanita itu? Berdiri. Wu Beichen terlambat. Mohon maafkan saya, Nona Zhou. Bahkan seorang manajer lobi, sembarangan milikmu berani merobek undangan dari 4 keluarga besar. Dan mengerahkan semua satpam untuk mengepung saya. Sebagai seorang wanita yang rentan, mana berani saya menghukummu, manajer umum Hotel Junhao. Lihat apa yang telah kau lakukan. Seseorang, seret dia pergi. Buang dia keluar dari hotel. Lalu dapatkan namanya untukku. Masukkan namanya ke daftar hitam untuk setiap hotel di provinsi ini. Bawa dia pergi, Bapak Wu. Bapak Wu, tolong beri saya kesempatan lagi. Bapak Wu, Bapak Wu. Permohonan maaf atas keramahan Junhao Hotel yang buruk. Mohon maafkan kami, Ibu Zhou. Jadi sepertinya hari ini, kau tidak punya kemampuan untuk mengambil nyawaku. Apa? Kau berani mengancam nyawa Ibu Zhou? Manajer Wu, dia adalah keluarga Chen kami istri yang dibuang, tidak diinginkan. Dia, beraninya kau memperlakukannya dengan hormat seperti itu. Beraninya kau? Karena dia adalah tamu terhormat yang diundang secara pribadi oleh para kepala 4 klan besar. Tidak mungkin. Gadis kecil ini pasti naik ke puncak dengan tidur dengan salah satu kepala klan. Ibu, jangan bicara omong kosong seperti itu. Dan kau berani menghina para kepala 4 klan besar? Tampar mulutnya. Bawa saya ke lantai atas. Ibu Zhou dan orang-orang ini? Mereka hanya sekelompok bajingan. Kamu putuskan apa yang harus... Keempat kepala keluarga berada di suite VIP nomor 1 di lantai paling atas, sedang menunggu Anda. Anda bisa langsung naik dari sini. Sedangkan orang-orang tidak penting, ini akan saya bersihkan. Nona Zhou, silakan lewat sini. Seseorang. Zhou Group Manager Umum Kantor Cabang Haizhou. Zhou Group belum mengumumkan secara resmi calon untuk manajer cabang Haizhou. Bahkan kami berempat pun tidak tahu dari mana Anda dapat kartu nama ini. Oh, ini adalah nona kedua Zhou, Zhou Shan yang menunjuk secara pribadi. Akan diumumkan di konferensi investasi. Kalau begitu, 2 hari lagi di konferensi investasi Zhou. Tolong rawat dengan baik. Stasi Bay Ada Fabulite. Ini bisa pergi sekarang. Orang penting yang datang hari ini yang sangat kalian berempat hargai. Kupertanyakan apakah saya berkesempatan bertemu dengannya. Baguslah anak muda tinggi amai kami kesempatan. Tapi anda sudah berkualifikasi untuk bertemu orang itu. Saya mengerti. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu keempat kepala keluarga. Saya akan pergi sekarang. Nyonya, halo. Ini adalah lift VIP, khusus untuk tamu terhormat hari ini. Silakan ke samping dan naik lift biasa. Mengerti. Nona Zhou, silakan. Zhou Huining. Apa yang dia lakukan di sini? Bawa mereka pergi. Kamu sedang apa? Tunggu. Bapak Wu, kami adalah tamu yang diundang Bapak Tang. Bagaimanapun juga, kamu yakin mau melakukan ini? Dibandingkan dengan Nona Zhou, Tang Li itu apa? Besar mulut. Kenapa si jalang itu, Zhou Huining, tidak ada di sini? Hati-hati bicaramu. Kalau kamu berani tidak menghormati Nona Zhou lagi, awas keluarga Tangmu akan runtuh. Konyol sekali, Wu Beichen. Aku tahu Hotel Junhao adalah bisnis keluarga Zhou dari Shangjing. Dan kamu cuma manajer rendahan hotel ini. Aku sekarang adalah manajer umum dari perusahaan cabang keluarga Zhou di Haizhou. Kamu yakin mau bermusuhan denganku karena wanita yang dibuang keluarga Chen itu? Perusahaan cabang keluarga Zhou di Haizhou bahkan belum berdiri.
Jadi bagaimana kamu bisa menyebut diri manajer umum? Aku ulangi. Kamu bahkan tidak layak mengikat tali sepatu, Nona Zhou. Pergi dari sini. Baik, Bu Beichen. Aku akan ingat apa yang terjadi hari ini. Kamu tunggu saja. Ayo, Pak Savoy. Bodoh buta. Huining, silakan duduk, silakan duduk. Bapak-bapak, sudah lama tidak bertemu. Kalian rindu Huining? Tentu saja kami rindu. Huining, sejak kamu lulus kuliah, kamu mengambil alih bisnis keluarga. Kami berempat, ya kami hanya membantumu memulai. Dengan bakat bisnismu, kamu sudah lama mengelola semuanya sendiri. Memang. Perkembangan pesat 4 keluarga besar kami semua berkat bimbinganmu. Sekarang, bapak-bapak. Jangan puji saya seperti itu. Saya akan selalu menjadi adik kalian. Winning, alasan kami dating hari ini adalah untuk mencoba menyelesaikan lebih awal masalah pameran investasi 2 hari lagi. Benar, Huining. Sejak grup Zhou pindah ke Haizhou, mitra utama, apakah keluarga Chen sudah yang terpilih? Keluarga Chen tidak layak. Huining, kemudian anak keluarga Chen itu? Chen Jiqiang dan saya sudah bercerai. Bercerai? Huining, apa yang terjadi? Macam Beijing tadi aneh. Keluarga Chen adalah keluarga mertua Huining. Jadi mengapa tadi dia menyuruh keluarga Tang yang sama sekali tidak terkait untuk meminta bantuan kami? Keluarga Tang Li? Benar, Di. Dia bilang sepupumu, Zhou Shan, sudah ditunjuk sebagai General Manager cabang Haizhou. Sejak kapan Zhou Shan bisa mewakili Zhou Group? Cuma janji kosong. Dia berani cetak kartu nama. Anak perempuan dari keluarga Tang itu sangat bodoh. Chen Jiqiang menceraikanku karena dia. Apa, luar biasa? Chen Jiqiang ini berani selingkuh. Anak perempuan Tangka itu adalah selingkuhannya dan dia berani datang ke sini minta tolong. Vitas tolong, aku akan habisi keluarga Tang. Huining, jangan khawatir, kami berempat tidak akan biarkan kamu dirugikan. Masalah ini, kami berempat pasti akan berikan keadilan untukmu. Oke, keempat kakak. Sebelum upacara kepala keluarga berakhir, tolong. Rahasiakan identitasku untuk sementara. Beta, kasingkil lihat ekspresi penyesalan di wajah keluarga Chen. Huining, apa ada bisnis yang kamu incar yang bisa gantikan keluarga Chen sebagai mitra utama Zhou Group? Menurutku Gu Group cukup bagus. Grup keluarga Gu. Keluarga Gu adalah keluarga teratas di Haizhou, dan kepala keluarganya, Gu Huayuan, juga sangat mumpuni. Cukup di sebagai mitra grup Zhou tidak masalah. Huining, bagaimana pendapatmu? Kita sudah punya ide yang bagus. Ini undangan untuk konferensi investasi. Nah, kalian berempat bisa beristirahat dulu untuk saat ini. Kita bertemu lagi di konferensi investasi. Baik. Zhou Huining itu, mungkinkah dia diundang oleh 4 keluarga besar itu? Nona Tang, wanita itu pasti punya backing, kan? Walaupun dia punya latar belakang, bisakah itu menyaingi grup Zhou? Nenek, tebakanmu tadi tepat sekali. Si manis kecil ini pasti sudah naik ke ranjang salah satu kepala keluarga. Wanita jalang ini sebelum bercerai denganmu, entah sudah berapa kali dia selingkuh darimu. Kalau saja aku tahu lebih awal, seharusnya aku menyuruhmu cerai lebih cepat. Kalian orang-orang keluarga Chen, kalian biasanya nggak gosok gigi ya? Mulut kalian bau. Aku penasaran siapa itu. Jadi itu Tuanku, kamu kesini untuk menemui Zhou Huining, si celaka ini kan? Tuanku, aku tahu kamu suka si celaka itu. Kamu pasti sangat sedih sekarang. Dia harus menghadapi sendiri 4 pria. Sekarang, mungkin dia masih dalam pelukan pria lain. Kamu juga seorang perempuan. Bagaimana bisa kamu bicara begitu tak tahu malu? Gu, beraninya kamu memukul putriku? Hei, Ziqiang, jangan impulsif. Gu Huayuan, aku beritahu kamu, aku tidak takut padamu lagi. Sepertinya kamu sudah dapat dukungan baru. Tentu saja, kami sudah bertemu dengan 4 kepala keluarga dan kami sudah menjalin hubungan baik. 4 kepala keluarga sendiri yang berjanji padaku pameran investasi lusa akan memperkenalkan kami pada orang penting itu. Kamu dengar itu? Keluarga Gu, di depan 4 kepala keluarga, bahkan tidak sebanding dengan apapun. Apalagi orang penting itu. Tapi bahkan 4 kepala keluarga harus diperlakukan dengan hormat. Kamu bilang kamu bertemu 4 kepala keluarga. Kenapa aku tidak melihatmu? Maksudmu apa? Dia
Dia mengaku dialah yang diundang malam ini oleh para kepala 4 keluarga besar. Bicara soal mulut besar. Aku dengar semua yang baru saja kau katakan. Dengan pengaruh apa yang kau punya, kau pikir kau bisa masuk ke konferensi investasi lusa? Biar ku katakan padamu, kau tidak akan bisa masuk ke konferensi itu. Zhou Huining yang bilang. Kata-katanya terdengar lebih manis dari lagu. Dari mana kau dapat keberanian untuk mengatakan itu, Zhou Huining? Apa kau benar-benar pikir menjual tubuhmu akan membawamu ke puncak? Biar ku katakan sesuatu padamu. 4 keluarga besar Shangjing, menghadapi mereka tidak akan semudah itu bagimu. Maksudmu apa? Haruskah kujelaskan secara gamblang untukmu? Bahkan jika kau entah bagaimana menjadi selir dari kepala keluarga manapun, dia tidak akan mengubah strateginya hanya karena mainan seperti kamu. Jadi skema kecilmu itu sia-sia. Chen Jiqiang, aku tak pernah menyangka kau begitu jahat. Menceraimu adalah keputusan terbaik yang pernah kuambil. Oh, dengarkan dirimu. Orang yang tidak tahu akan mengira kau yang membuang anakku. Jangan kau lupa, keluarga Chen lah yang mengusirmu. Bukankah tadi kau baru saja membanggakan kami tidak bisa masuk ke konferensi? Baik, kami akan tunggu sampai lusa. Tunggu sampai keluarga Chen kami secara resmi menjadi mitra utama grup Zhou. Lalu aku akan melihat sendiri ekspresi seperti apa yang akan kau tunjukkan. Sudahlah Ziqiang, jangan turun ke levelnya. Satu-satunya bakat wanita itu adalah berbohong, menipu uang, dan menjual tubuhnya untuk maju. Menyedihkan. Kau. Kamu baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Jangan hiraukan orang-orang seperti mereka, buta dan bodoh. Syukurlah orang brengsek seperti dia sudah pergi. Kenapa tidak pertimbangkan aku saja? Tuan Gu, tolong jangan bercanda denganku. Anda adalah pria lajang yang sangat diidamkan. Orang sepertiku, wanita yang sudah bercerai, bukan pasangan yang cocok. Aku tidak bercanda. Aku bukan pria lajang yang sangat diidamkan. Aku juga sudah bercerai. Bagaimana mungkin aku keberatan? Chen Jiqiang bodoh karena tidak menghargaimu. Aku akan menghargaimu seperti permata. Tuan Gu, sudah kubilang sebelumnya, aku tidak ingin mempertimbangkan ini sekarang. Apa? Tidak apa-apa. Aku tidak keberatan menjadi cadanganmu. Kapanpun kamu siap untuk melupakan pernikahan yang gagal itu, pertimbangkan aku dulu. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi cadangan. Ngomong-ngomong, kamu kesini hari ini untuk pameran investasi juga? Tidak. Kudengar kamu bertemu Chen Jiqiang dan beberapa orang lain di Hotel Junhao. Aku khawatir. Khawatir mereka akan menindasmu. Terima kasih. Kamu dapat undangannya? Ya, tapi aku tidak berencana untuk pergi. Kenapa? Kudengar keluarga He dari Shangjing sudah mengincar untuk menjadi mitra utama grup Zhou. Mereka bekerja sama dengan keluarga kaya lainnya untuk menekan pesaing. Peluang keluarga Gu sangat tipis. Tidak ada gunanya mempermalukan diri sendiri. Tuan Gu, mengenalmu, kamu tipe orang yang berjuang melawan hal yang mustahil. Bahkan jika kamu gagal, kamu tidak akan pernah mengakui kekalahan. Kali ini, kamu menyerah tanpa bahkan mencoba? Tunggu, pasti ada alasan lain. Anggap saja aku pengecut. Ah, sayang sekali. Aku sendiri baru dapat undangan dan aku berharap kita bisa pergi bersama. Kamu juga pergi? Kenapa? Kamu pikir ibu rumah tangga yang sudah bercerai sepertiku tidak boleh masuk ke pameran investasi grup Zhou? Jangan salah paham. Kamu benar-benar harus pergi. Iya, aku harus pergi. Tidak bisakah kamu tidak pergi? Kenapa? Kalau aku bilang, kalau kamu pergi, kamu bisa terluka. Kamu sedang bicara tentang keluarga Chen. Putri sulung keluarga He Qian. Aku bahkan tidak kenal dia. Kenapa dia mau menyakitiku? Dia mantan istriku. 3 tahun yang lalu, kami sudah bercerai. Kemarin, dia datang minta rujuk. Aku tidak setuju. Lalu dia tahu aku membantumu buat keributan di upacara penandatanganan. Dia keras kepala dan suka mendominasi. Aku khawatir. Oh, begitu. Dia pikir ada sesuatu di antara kita. Jadi kamu khawatir dia akan menyakitiku di konferensi investasi. He Qian adalah putri sulung kepala keluarga He. Dia selalu sombong dan suka mendominasi. Kalau dia sudah kalap, dia tidak peduli tempat. Caranya kejam. Aku tidak mau pergi. Aku hanya tidak mau di konferensi investasi acara yang begitu penting ini bertemu dengannya. Kalau kamu pergi, aku akan ikut juga. Aku tahu kamu punya undangan, tapi aku ingin memintamu untuk hadir sebagai tamuku. Dengan begitu, meskipun He Qian menghadapimu, aku bisa membelamu dan menanggung sebagian tekanan. Oke.
Kalau kamu yang melindungiku nanti, aku tidak akan takut. Pak Gu, aku duluan ya. Oke. Mobil kepala pelayan keluarga Zhou lagi. Hui Ning, tentang identitasmu, aku semakin penasaran. So Huining, Gu Huayuan, kamu berani juga datang ke sini? Nona Tang, coba katakan, kenapa kami tidak berani datang? Tuan Gu, walaupun keluarga Gu nomor 1 di Haizhou, separuh orang di pameran investasi malam ini adalah elit berpengaruh dari Shangjing. Belum lagi acara ini diselenggarakan oleh perusahaan Tang dan 4 keluarga besar Shangjing. Satupun dari mereka tidak akan pernah bisa kamu jangkau seumur hidupmu. Apa yang kamu sombongkan? Lucu sekali. Aku tidak pantas, lalu kamu pikir kamu pantas? Tentu saja kami pantas. Aku akan jujur padamu. Dukungan terbesarku bukan 4 keluarga besar Shangjing, melainkan keluarga Zhou. Setelah malam ini, aku akan menjatuhkan keluargamu dari posisi puncak di Haizhou. Kamu tamat. Gu Huayuan, main-main dengan wanita yang sudah kubuang pasti seru ya? Kamu cari masalah. Huayuan, pria itu tidak layak diperjuangkan. Memukulnya hanya akan mengotori tanganmu. Jelek tua, menjual diri demi kejayaan. Sekarang kamu ketagihan ya? Chen Jiqiang, kamu benar-benar membuatku jijik. Kamulah yang berambisi mengejar kekuasaan. Kamu yang mendekati Tang Li lebih dulu. Sekarang malah balik menghinaku? Apa kamu masih laki-laki? Aku. Ayo, pukul aku. Biarkan semua orang melihat sendiri seperti apa prianya kau, Chen Jiqiang sebenarnya. Zhou Huining, jangan kira hanya karena kau nempel ke Gu Huayuan dan ganti pakaian, kau tiba-tiba jadi putri kaya. Kau adalah sampah yang diusir ayahku. Kalau engkau punya sedikit kesadaran, kau takkan datang ke sini hari ini untuk mempermalukan diri sendiri. Malam ini, kalau kau menghina 4 keluarga besar Shangjing, bahkan Gu Huayuan takkan bisa menyelamatkanmu. Kurasa yang mempermalukan diri adalah keluarga Chen, bukan begitu? Tuan Gu, aku akui keluarga Chen kami bukan tandingan keluargamu. Dulu aku pasti akan takut padamu. Tapi malam ini acara keluarga Zhou. Dibandingkan keluarga Zhou, apa artinya keluargamu? Sudahlah, jangan buang waktu dengan orang bodoh nekat ini. Malam ini yang terpenting adalah mengamankan kemitraan utama antara keluarga Chen dan Zhou. Nona Tang benar. Jangan buang waktu dengan wanita ini. Ayo cepat masuk. Jangan tunda urusan penting. Benar, kami akan masuk ke konferensi investasi dan resmi menjadi mitra utama grup Zhou. Sementara kau hanya bisa menonton dari luar. Ayo pergi. Siapa bilang kami hanya pantas menonton dari luar? Oh, maksudmu kau berhak bersaing dengan kami? Maksudku konferensi investasi ini bisa kumasuki kapan saja. Dan kau kalau ku bilang tak boleh masuk, maka kau tak boleh masuk. Hahaha, kamu bilang kamu bisa masuk sementara kami tidak bisa. Itu lelucon terbaik yang pernah ku dengar dalam beberapa tahun. Tapi aku tidak ingin tertawa sekarang. Tawaku akan kusimpan untuk akhir nanti. Lihat baik-baik, apa ini? Sebuah undangan. Lili membantuku mendapatkannya. Dengan undangan ini, keluarga Chen kami bisa masuk kapan saja. Sementara kamu tidak akan pernah memenuhi syarat untuk mendapatkan salah satu dari ini. Ini cuma undangan. Bagaimana kamu masih tidak mengerti maksudku? Lili bisa membantuku mendapatkan undangan. Apa yang bisa kamu lakukan untukku? Mencuci baju, memasak, selain minta uang ke pria, apalagi yang bisa kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Aku pasti buta sebelumnya. Cabut kelayakan masuk keluarga Chen dan Tang. Kalau itu membuatmu senang, ayo pergi. Wanda tidak bisa masuk. Apa maksudmu? Tetapi di identitas sudah ditolak. Tidak berlaku, sudah tidak berlaku. Undangan ini sudah tidak berlaku bahkan sebelum kita pakai. Kamu bercanda, kan? Betul. Bagaimana mungkin undangan ini tidak berlaku? Saya dari keluarga Tang di Haizhou. Lihat ini. Keluarga Tang, kalau begitu malah lebih tidak perlu dilihat. Undanganmu juga tidak berlaku.
Tidak mungkin. Sayangmu dari grup Zhou sebentar lagi akan ditunjuk sebagai manajer umum cabang Haizhou. Undangan ini saya dapatkan baru kemarin dulu dari 4 keluarga besar. Sama sekali tidak mungkin, tidak berlaku. Battery budget membuat kabar ini semenit yang lalu. Rinciannya adalah tolong sedih berada biar saya cek ponsel saya. Konferensi investasi harian ini undangan untuk keluarga Chen dan Tang dari Haizhou semua tidak boleh. Keluarga Chen dan Tang tetap memiliki kualifikasi masuk. Apakah satu telepon dari Zhou Huining benar-benar bisa membatalkan kualifikasi masuk kita? Ini tidak mungkin. Pesan ini dikirim secara pribadi oleh bos kita, Tuan Chen Jian. Kalau ada masalah, sampaikan ke bos kami. Mungkinkah Zhou Huining benar-benar berhubungan dengan Shen Jian itu? Cing Cing, hati-hati dengan ucapanmu. Shen Jian adalah salah satu kepala 4 keluarga besar Shangjing. Kita harus menyebarkan rumor tentang Tuan Chen, kamu cari mati. Kamu satpam kampungan? Berani memukul saya? Cingking, walaupun mulutmu besar, kamu harus lihat situasi. Kamu mau menghancurkan keluarga Chen kita? Oh pak, maafkan saya, dia anak saya. Dia masih muda dan tidak tahu apa-apa. Tolong jangan diambil hati. Tapi saya ingin bertanya, mengapa kualifikasi masuk kami tiba-tiba dibatalkan? Kami jangan ada di current tadi, kami tidak berhak bertanya kenapa. Kenapa? Kenapa sampai begini? Chen Ziqiang, aku benar-benar penasaran. Kenapa kamu percaya semua yang dikatakan Tang Li? Tapi semua yang kukatakan kamu tidak percaya satu kata pun. Lihat, percaya padaku sekarang. Sudah kukatakan kamu tidak boleh masuk, jadi kamu tidak boleh masuk. Berhenti berpura-pura. Kamu pikir kamu bisa masuk, tapi kami tidak bisa. Kamu tidak punya undangan. Apa? Kamu wanita, dari mana kamu dapat undangan? Satpam, periksa miliknya dengan hati-hati. Ini pasti palsu. Tamu terhormat ini, silakan Miss. Tamu terhormat, lihat lebih dekat. Undangan ini tidak hanya asli, ini adalah undangan VIP eksklusif. Tidak mungkin. Aku saja tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan undangan Supreme. Bagaimana mungkin dia Zhou Huining bisa punya satu? Sekarang ini undangan-undangan ini menggunakan nama asli. Boleh saya tanya atas nama siapa undangan ini ditulis? Atas nama Zhou Huining, Nona Zhou. Itu benar-benar tidak mungkin. Untuk undangan Supreme, kamu perlu aset senilai lebih dari ratusan miliar baru ada kesempatan. Katakan padaku, bagaimana kamu mendapatkannya? Memangnya urusanmu? Pasti dia menukarnya dengan tubuhnya. Wanita tak tahu malu itu. Gu Huayuan, kamu lagi ngamuk? Apa anakku salah? Kalau dia punya undangan biasa, mungkin aku percaya itu asli. Tapi yang dia pegang sekarang adalah undangan Supreme. Kalau tidak mengandalkan pria, bagaimana mungkin dia mendapatkannya? Jangan menilaiku dengan cara berpikirmu yang sempit. Undangan ini aku dapatkan dengan jujur. Jujur apanya? Katakan apa kamu punya tabungan ratusan juta? Apa kamu punya aset senilai ratusan juta? Apa kamu punya bisnis senilai ratusan juta? Kebohongan keluar dari mulutmu dengan mudah. Chen Ziqiang, dengan wawasanmu yang terbatas, keluarga Chen selamanya akan jadi kelas 2. Ketika kamu sadar Huining adalah orang yang tak bisa kamu jangkau, kamu akan menyesali perbuatanmu hari ini. Tak bisa dijangkau lagi, Gu Huayuan. Bisakah kamu cari alasan baru? Baiklah, kalau begitu akan kukatakan ini. Dia cuma seorang ibu rumah tangga yang cuci baju dan masak. Bersama dia hanya akan menurunkan statusmu. Hahaha, menurunkan statusku? Bersama Huining akan menjadi kehormatan seumur hidupku. Oh, Bapak Gu, Anda adalah kebanggaan dunia bisnis Haizhou. Aku cuman nggak ngerti kenapa kamu mau memilih wanita seperti itu. Dari segi kemampuan, aku yakin aku lebih baik darimu. Dari segi status, keluarga Gu kami jauh lebih unggul daripada keluarga Chen kalian. Keluarga Gu kami jauh lebih unggul daripada keluarga Chen kalian. Hak apa yang kamu punya untuk mempertanyakan penilaianku? Aku... Dan lagi, kamu punya selir yang bahkan belum resmi menempati posisi di sampingmu. Nggak menurutmu mengejar mantan istrimu seperti ini dan menyangkalnya dengan keras terlihat konyol? Bapakku, kamu benar-benar pandai bicara, tapi aku akan mengingatkanmu dengan baik. Mengingatkanmu, dia bertemu sendirian kemarin dulu dengan 4 keluarga besar dan langsung dapat undangan. Apa yang terjadi di antaranya? Aku nggak perlu bilang lebih lanjut, kan? Ziqiang, Pikiranku nggak sekotor punyamu. Aku yang kotor.
Wanita ini aku sudah hidup bersamanya selama 10 tahun. Aku tahu seperti apa dia lebih baik darimu. Apa yang bisa dia lakukan, seorang pengasuh yang berpenghasilan 3.000 sebulan juga bisa. Itu karena kamu buta dan bodoh. Kamu punya mata, tapi nggak bisa melihat. Demi seorang selir yang sudah masuk rumah, kamu meninggalkan istri yang baik seperti Hu Yining. Kamu nggak menghargainya, tapi aku akan. Kalau kamu nggak memanjakannya, aku akan. Ayo pergi. Aku ingin lihat siapa yang berani mencuri priaku, Hetien. Jadi kamu yang diusir dari keluarga Chen, Zhou Huining. Aku Zhou Huining. Dan kamu? Hetien, putri sulung keluarga He di Shengjing, penerus keluarga He, Hetien. Dia ternyata dari keluarga He yang hanya berada di bawah 4 keluarga besar. Keluarga He? Ini Jadi kamu nona keluarga He. Senang bertemu denganmu. Tenang bertemu denganmu. Hua Yuan dan aku akan segera menikah lagi. Aku baru dengar dia bilang kalau dia suka kamu dan ingin bersamamu. Kau mencuri priaku dan berani bilang senang bertemu padaku? Pertama, Bapak Gu dan aku tidak punya hubungan. Dan aku juga tidak pernah berniat bersaing denganmu. Jadi bagaimana mungkin aku mencuri priamu? Kedua, zaman apa ini? Kenapa mantan istri mengatur kehidupan cinta mantan suaminya? Berani-beraninya kamu mempertanyakan aku? Hetien, aku tahu perasaanmu padaku. Tapi 3 tahun lalu, kita sudah tidak mungkin. Sekarang, aku cinta Hu Yining. Aku ingin bersamanya. Tolong berhenti menggangguku. Keluarga He ini mungkin kekuatan kelas 2 di Shangjing, tapi masih berada di atas semua keluarga terkemuka di Haizhou. Kekuatan keluarga Gu jauh di bawah keluarga He. Gu Huayuan sedang berpikir apa? Iya, Gu Huayuan sedang berpikir apa membuang nona keluarga He untuk wanita buangan. Zhou Huining, jadi selama ini kamu juga wanita simpanan. Kamu siapa? Aku adalah Hai Cheng putri kepala keluarga Tang Tang Li dan juga dari keluarga Zhou yang akan diangkat sebagai General Manager cabang Haizhou. Aku bisa bersaksi. Wanita ini, Zhou Huining, dengan sadar bahwa manajer Gu sudah punya kamu sebagai pacar, dia masih tak tahu malu menggoda manajer Gu, sungguh keterlaluan. Benar. Dia bersama ayahku sebelum mereka bercerai, sudah berhubungan dengan manajer Gu. Sekarang dia mengandalkan manajer Gu berani menginjak-injak kepala keluarga Chen kami dan bersikap sombong. Kamu. Kamu Kirshosou. Berani memfitnah priaku, Hetien. Nona He, tolong tenang. Kami tidak bermaksud memfitnah manajer Gu, hanya saja sebagai sesama wanita, kami merasa ini tidak adil untukmu. Mencoba mendekatiku kamu tidak pantas. Orik sepertimu. Sama sekali tidak pantas untuk menarik perhatianku, Hetien. Apalagi menjadi sainganku dalam cinta, Hetien. Huayuan aku mengizinkannya bermain-main sebelum menikah, tapi kamu perlu berpikir jernih setelah dia bosan bermain denganmu. Nasibmu akan sengsara. Kamu mengancamku? Tidak, dengan satu kata dariku, aku bisa mencabut nyawamu, itu ancaman. Cukup Hetien coba sentuh dia. Huayuan. Kau tidak tahu tidak ada yang tidak berani kulakukan. Sebaiknya kamu pikirkan matang-matang, putuskan hubungan dengan dia. Dengan begitu, aku bisa berpura-pura tidak ada yang pernah terjadi. Jika kamu bersikeras bersama dia, aku pasti akan membuat seluruh keluarga Gu hancur. Cian, biar ku beritahu sesuatu. Aku hanya ingin bersama Hu Yining Zhou. Bahkan, jika kau menyebabkan kehancuran keluarga Gu, aku tidak peduli. Jangan menyesali ini. Aku tidak akan. Tidak sedetik pun. Karena tahu terhormat dia, forum investasi akan segera dimulai. Mohon jangan berlama-lama di lobi. Aku akan berurusan denganmu begitu aku masuk. Demi aku kau telah menyinggung keluarga He. Itu tidak sepadan. Itu sepadan. Tidakkah kau takut Nona He benar-benar akan menghancurkan keluarga Gu? Tanpamu, tidak akan ada Gu Group hari ini. Jika itu benar-benar bangkrut, aku hanya akan kembali ke hari pertama aku bertemu denganmu. Ayo pergi. Hu Yining Zhou, kau perempuan, kau akan menghancurkan keluarga Chen kami. Aku sangat marah. Ibu, jangan biarkan amarahmu merusak kesehatanmu. Aku percaya Nona He akan menangani dia untuk kita. Perempuan itu, apakah dia bahkan bisa keluar dari hotel ini hidup-hidup hari ini masih belum pasti. Tapi jika kita tidak bisa masuk ke forum hari ini, akankah Zhou Group mitra utama masih menjadi keluarga Chen kita?
Aku akan menelepon putri kedua keluarga Zhou sekarang. Minta dia menggunakan pengaruhnya untuk memasukkan kita. Pergi, cepat. Menantikannya. Jika Gu Group mendapatkan dukungan Zhou Group dan mereka membuat kesepakatan, penilaian Gu Group bisa berlipat ganda. Tentu saja aku, tapi itu tidak semudah itu. Bagaimana jika aku beritahu Gu Group adalah mitra utama Zhou Group? Apakah kau akan percaya padaku? Terima kasih sudah bilang begitu. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Itu bukan sekadar pujian. Aku sedang menyatakan fakta. Mengingat potensi Gu Enterprises dan kemampuanmu mendapatkan dukungan keluarga Zhou. Seharusnya tidak terlalu sulit. Kamu terlalu menyederhanakannya. Kali ini, keluarga He telah mengumpulkan banyak keluarga elit dari Shangjing. Nona He, siapa dua orang di sampingnya itu? Li Ze, kepala keluarga Li di Shangjing, dan Zhao De, kepala keluarga Zhao. Mereka adalah elit papan atas di Shangjing. Dengan dukungan mereka untuk He Qian, peluang keluargaku sangat tipis. Percaya dirilah sedikit lagi. Percayalah pada dirimu sendiri. Baiklah. Hua Yuan, lama sidang berjumpa. Tuan Li, Tuan Zhao, sudah lama ya? Ini siapa? Biar aku perkenalkan. Ini Zhou Huining. Dia adalah... Cuma seorang wanita yang baru saja diusir dari keluarga kelas 3. Gu Huayuan, kamu buta ya? Sampai tertarik dengan wanita seperti itu? He Qian, kamu yakin mau membuat keributan? Di acara seperti ini? Huining, duduklah di sini. Tunggu dulu. Nona He, ada apa? Kursi ini kamu tidak pantas duduk di sini. Nona He, benar sekali. Kamu tidak pantas berada di sini. Hua Yuan, kamu seharusnya membawanya untuk duduk di tempat lain. Duduk di tempat lain. Bapak Li, di forum investasi hari ini, seseorang dengan status rendahan seperti dia, mungkinkah dia punya kursi? Apa? Apa kalian berdua sungguh-sungguh akan menindas seorang wanita lemah seperti saya? Jadi bagaimana kalau kami menindas seorang wanita? Apakah kamu bahkan setara dengan kami? Apakah general kamu punya hak untuk berbicara kepada kami? Bicara soal hak, kalian berdua bahkan tidak cukup pantas untuk aku akui. Berani sekali, kurang ajar. Semua yang hadir di forum ini hari ini adalah anggota dari elit papan atas Shanghai. Kamu, seorang wanita yang diusir oleh keluarga kelas 2 dari Haizhou, berani berdiri di sini dan berbicara besar? Bapak Li, Bapak Zhao, kalian berdua dari keluarga teratas Shanghai. Menindas seorang wanita di sini sulit dikatakan pantas dengan status kalian, bukan? Status? Jadi kamu sebenarnya tahu arti kata status? Kamu bahkan seharusnya tidak diizinkan masuk. Kenapa aku tidak punya hak? Kalian punya undangan. Aku juga punya undangan. Aku masuk ke balai jamuan ini dengan cara yang sah. Kursi apapun yang bisa kalian ambil, aku juga bisa ambil. Oh, Kim bisa ambil, yai. Pertukaran sesuatu. Forum Invested malam ini memiliki kursi yang jelas-jelas memiliki peringkat. Barisan depan itu hanya disediakan untuk mereka yang punya undangan premium. Merekalah satu-satunya yang berhak duduk di sana. Kalau begitu buka matamu lebar-lebar dan lihat. Apakah ini undangan premium? Undanganmu ini. Siapa tahu dengan cara akal busuk apa kamu mendapatkannya? Gu Huayuan, awalnya sebuah kursi di depan ditujukan untukmu. Tapi karena kamu bersama wanita rendahan ini, statusmu jadi ikut tercemar. Jadi sekarang tidak ada kursi untukmu. Kalian berdua terlalu berlebihan, ya? Aku dan Kian-Kian ke sini untuk memberimu pelajaran. Betul. Aku dan Kian-Kian tumbuh besar bersama. Kau menghina Kian-Kian, jadi meski dia membentakmu, memakimu, atau bahkan menamparmu tepat di wajah, kau harus terima. Semuanya, wanita ini baru saja bercerai beberapa hari lalu, dan hari ini dia sudah merangkul Gu Huayuan. Kalian semua bisa tebak apa yang terjadi di antaranya, kan? Dia cuma istri simpanan yang mata duitan. Kian-Kian benar sekali. Kau tidak lain adalah pemburu harta yang licik. Pergi sana dari sini. Kau Tuli, pergi. Kalian ingin aku pergi? Kalau aku tidak di sini, konferensi investor ini tidak akan terjadi.
Kau cuma tukang pamer yang bersembunyi di balik lelaki. Setiap keluarga bangsawan di sini hari ini, bahkan yang paling rendah sekalipun, 100 kali lebih baik daripada keluarga Gu. Kalau keluarga Gu adalah satu-satunya sandaranmu, kau terlalu naif. Siapa bilang Gu Huayuan adalah sandaranku? Aku sendiri adalah aset terbesarku. Gu Huayuan, lihat baik-baik. Ini pilihanmu. Yang kau lakukan cuma cari perhatian. Kau bukan apa-apa. Gue akan memberimu satu kesempatan lagi. Kau bahas menikahiku lagi atau tidak? Kian sudah memberimu kesempatan. Tidak bisakah kau menelan egomu dan mengakui kesalahan? Apa kau benar-benar akan memilih perempuan murahan ini dan merobek surat nikah? Kau benar-benar bodoh. Gu Huayuan, demi perempuan hina ini, kau memojokkan keluargaku. Kau mendatangkan malapetaka bagi keluargaku. Perempuan. Aku bisa jadi CEO saat pakai jas dan jadi preman saat melepasnya. Jika ada yang berani menghina Huining sekali lagi, aku bersumpah akan membunuh kalian semua. Gu Huayuan, rasa kau ingin mati? Ilo berani mengancam kami? Aku bahkan tidak takut pada keluarga He. Apa arti kalian bagiku? Naga kuat pun tak bisa melawan ular lokal. Ini Haizhou, bukan ibu kota. Siapapun yang di sini hari ini, setiap satu dari kalian, jika berani menghina Huining lagi, aku tidak akan segan-segan meninggalkan nyawanya di Haizhou. Gu Huayuan, apa kau benar-benar ingin bermusuhan dengan keluarga Heiku? Lupakan keluargamu He. Demi dia, meski harus melawan seluruh dunia, lalu apa? Kamu pikir kamu bisa melawan keluarga He? Itu seperti semut ingin menggoyang pohon. Kamu pasti sudah bosan hidup. Kamu ingin mati, begitu? Barulah karena terlalu lama bergaul dengan sampah-sampah rendahan ini, sampai kamu jadi gila. Huayuan, aku tak pernah menyangka hubungan kita. Ternyata berakhir seperti ini. Semua ini kau yang memaksaku. Dalam 5 menit, gue akan bangkrut dan keluarga gue di Haizhou. Huayuan, kalau kau setuju menikahiku lagi, aku bisa batalkan perintah itu. Kalau tidak, 5 menit dari sekarang, keluarga gue akan lenyap dari Haizhou. Kian sudah memberimu kesempatan. Tidak bisakah kau minta maaf dan mengalah? Apa kau benar-benar ingin warisan keluargamu hancur oleh tanganmu sendiri? Kita sudah bercerai. Apa haknya untuk menghalangiku bersama dengan orang yang kucintai? Bahkan, jika keluargaku jatuh hari ini, itu karena dia. Karena sikapnya yang sewenang-wenang dan kejam. Terima kasih selalu mendukungku. Hari ini, aku yang akan mendukungmu. Kau berani sekali. Tinggal 3 menit, maka keluarga gue akan hilang. Kamu cuma seorang wanita masih mau melindunginya? Awasi baik-baik keluarga Gu di Haizhou. Waspadai serangan komersial apapun yang datang dari Shangjing. Jika saham mereka turun 1 sen pun, kau akan berurus. Kau petori base tirani. Gu Huayuan, lihat, ini wanita yang kamu suka, wanita seperti apa yang mengoceh omong kosong di sini. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa semua orang di sini adalah orang yang mudah ditaklukkan? Kalau begitu, Nona He, bagaimana kalau kita bertaruh? Dalam 5 menit, jika harga saham keluarga Gu Haizhou terpengaruh sedikit pun, aku akan pergi sendiri, tanpa ada yang perlu mengusirku. Tapi jika keluarga Gu Haizhou sama sekali tidak terpengaruh, maka Nona He menepati taruhan dan membungkuk meminta maaf padaku. Kamu menggali kuburanmu, Sander. Baiklah, aku terima taruhan itu. Dengan kekuatan keluarga He, Wafijeo, dalam kurang dari 5 menit keluarga Gu Haizhou akan dilenyapkan. Bahkan kami pun tokoh-tokoh kuat dari Shangjing bisa menghentikannya aja. Seorang wanita yang bahkan tidak bisa naik ke panggung berani bersikap begitu sombong di sini, mengoceh omong kosong. Waktu habis 5 menit. Mengapa kalian semua tidak melihat pada keluarga Gu Haizhou dan lihat apakah itu sudah hancur? Harga saham perusahaan Gu tidak hanya tidak turun. Malah naik. Tidak mungkin. Jangan menau singgit. Apa yang sebenarnya terjadi dengan kalian? Apakah menghancurkan keluarga dari Haizhou benar-benar sesulit itu? Biar mana kamu berhasil melakukannya? Bagaimana aku melakukannya bukan urusanmu. Jadi, Nona He, saatnya menepati taruhan dan membungkuk meminta maaf padaku. Dia ini siapa sih? Dia juga marga Zhou. Jangan-jangan dia benar-benar dari keluarga Zhou di Shangjing ya? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu punya wewenang untuk menggerakkan dana ratusan juta? Taruhan ya taruhan. Kamu kalah, bayar saja. Membungkuk dan minta maaf.
Kamu mau aku minta maaf ke kamu seorang ibu rumah tangga seperti kamu di depan para pejabat ini? Tidak mungkin. Kamu kalah sekarang malah cari alasan ya. Kalau hari ini yang kalah adalah aku, Nona He. Kamu pasti tidak akan segan menghinaku. Bahkan mungkin kamu akan memaksaku untuk berlutut dan bersujud. Ah, sudahlah, Nona He. Kalau kamu tidak mau minta maaf, aku tidak akan memaksamu. Wanita ini sok tinggi hati sekali. Dia sama sekali tidak menghargai kamu, Nona He, ya kan? Ketidakacuhan seperti ini bahkan lebih buruk daripada membungkuk minta maaf. Kalau menurutku, Nona He ini seharusnya tadi dengan lapang dada minta maaf saja. Sekarang lihat, entah dia minta maaf atau tidak, wajahnya sudah benar-benar hilang. Diam. Hei Chien, sekarang aku dan Huining berhak duduk di sini kan? Huining. Itu bukan tempat dudukku. Bukan di sini. Tempat yang di sana itu tempat dudukku. Kamu gila? Itu kan kursi tertinggi. Kamu mau duduk di sana. Kamu tidak waras. Tempat itu sebenarnya adalah tempat dudukku. Zhou Huining, kudengar di upacara penandatanganan keluarga Chen dan Gu untuk kesepakatan bernilai jutaan dolar itu, kau malah duduk di kursi kehormatan. Kau pikir bisa ulangi trik yang sama? Ini di Shanghai. Ini konferensi investasi grup Zhou. Mau coba lagi di sini? Kurasa kau sudah bosan hidup. Huayuan, sayangnya cuma ada satu kursi di sini. Apa kau rela berdiri di sampingku? Itu suatu kehormatan bagiku. Huayuan, apa kau sudah gila? Dia sedang menuju kematiannya. Apa kau mau ikut dia mati? Aku tahu. Kau cuma marah padaku. Kau tak mau balik denganku. Aku memang membencimu, tapi aku tak mau melihatmu ikut dia mati. Pikirkan baik-baik. Kalau kau berdiri di sampingnya, itu akan menjatuhkanmu. Kau akan menyesal. Hari ini, aku, Gu Huayuan, berdiri di samping Huining. Kita maju dan mundur bersama. Bahkan jika harus menghadapi maut, aku tak akan menyesal. Kau benar-benar tidak takut? Apapun yang terjadi hari ini, aku akan tetap di sisimu. Kalian berdua, kalian benar-benar nekat. Kursi-kursi di sini dipersiapkan untuk 4 keluarga besar. Untuk memberi penghormatan kepada tamu terhormat kita. Segera pergi dari sana sekarang juga. Turun. Bagaimana kau tahu aku bukan orang yang kau maksud? Direktur Wang sudah tiba. Wakil Presiden Grup Tang, Wang Kun, juga merupakan pembawa acara dan ketua panitia konferensi investasi ini. Dia yang memiliki keputusan akhir atas hasil konferensi ini. Putri sulung keluarga He dari Shanghai memberi hormat kepada manajer Wang. Apa sih yang terjadi? Manajer Wang, itu seorang wanita menyusup masuk ke konferensi investasi malam ini. Apa sampan? Benar, dia itu. Zhou Huining, wanita yang diusir keluarga Chen. Dia bersikap tidak sopan dan bertindak sembarangan di sini. Sejak kapan keluarga Hemu berani bicara seperti itu pada Tuan Putri kami? Hei, Tuan Putri. Kepala pelayan Wang sudah datang. Jurek berdua udah tamat. Apa katamu? Siapa yang akan mati malam ini? Ya. Tunggu, nanti aku urus kamu. Para penjaga, tangkap Hei Chen untuk jatuh musik. Hey, Manager Wang, kamu salah orang. Yang harus kamu urus adalah dia, perempuan itu. Dia berpura-pura menjadi Nona Zhou. Aduh, Manager Wang, maksudmu apa? Nona Hei, kalau kamu berani bicara sembarangan lagi, jangan salahkan aku kalau berlaku kasar. Kepala pelayan keluarga Zhou, Wang Kun, Wakil Presiden Grup Zhou. Salam hormat, Tuan Putri. Wang Kun, tenang saja. Benar-benar, Nona Zhou. Tidak mungkin. Mustahil. Masa dia Nona Zhou? Identitas Nona Zhou. Kalian tidak berhak membahasnya di sini. Manajer Wang, bukan begitu? Ada kesalahpahaman apa di antara kita? Iya. Dia cuma wanita buangan dari keluarga Chen di Haizhou. Itu karena keluarga Chen di Haizhou itu buta. Kalian juga buta. Malam ini, siapapun yang tidak menghormati Nona Zhou akan jadi musuh keluarga Zhou saya. Keluarga Zhou tidak akan berbelas kasihan. Keluarga Zhou dari Shangjing. Minta maaf pada Nona Zhou. Keluarga Li dari Shangjing. Minta maaf ya pada Nona Zhou. Tunggu apa lagi? Perbaiki kesalahan dan minta maaf pada Nona Zhou. Saya keluarga Wang dari Shangjing. Minta maaf pada Nona Zhou. Saya keluarga Wu dari Shangjing. Minta maaf pada Nona Zhou. Pak yang perlu minta maaf semuanya. Hei Chen, kamu benar-benar mau bermusuhan dengan keluarga Zhou? Akses yang persedi adalah Nona muda keluarga Zhou.
Ikut tidak percaya. Identitas nona muda keluarga Zhou bukanlah hal yang bisa diperdebatkan. Percaya atau tidaknya, kamu sama sekali tidak relevan. Setiap kepala keluarga Zhou memiliki pusaka legendaris. Untuk anak laki-laki, itu adalah giok bergambar naga. Untuk anak perempuan, itu adalah cincin bergambar phoenix. Lusa adalah upacara suksesi kepala keluarga Zhou. Zhou Huining. Jika kamu benar-benar nona muda keluarga Zhou, tunjukkanlah cincin phoenix itu pada kami. Betul, Manager Wang. Kamu tidak bisa begitu saja mengklaim dia adalah nona muda keluarga Zhou. Dia adalah nona muda keluarga Zhou. Setidaknya, kamu harus memberikan bukti. Hei Qian, jangan coba-coba menjebakku untuk membuktikan diriku. Aha, jika kamu tidak bisa menunjukkan cincin phoenix itu, bagaimana kamu bisa membuktikan dirimu adalah nona muda keluarga Zhou? Jadi dia palsu. Kami hampir tertipu oleh wanita ini. Oh, sekarang aku mengerti. Kamu jangan hanya terbengoda Guhuayuan, kamu bahkan sudah mendekati kepala pelayan keluarga Zhou. Undangan spesialmu itu sesuatu yang kamu dapat dari kepala pelayan keluarga Zhou. Sebagai kompensasi, kan? Kepala pelayan Wang. Aku sudah tahu. Kamu menyuruh wanita itu berpura-pura menjadi nona muda keluarga Zhou. Kamu berencana untuk mencuri aset keluarga Zhou, kan? Kamu benar-benar sakit jiwa. Bagaimana bisa kepala keluarga Hei punya anak perempuan sepertimu? Kepala pelayan Wang. Walaupun kamu adalah kepala pelayan keluarga Zhou, tapi kamu tidak bisa seenaknya menampar muka kami, keluarga bangsawan Shangjing. Kamu telah menampar muka kami, bangsawan Shangjing. Kamu harus memberikan penjelasan pada kami. Benar, benar, benar. Kemudian Bais tinggal di bain sebar ringan lalu mengklaim dia adalah putri sulung keluarga Zhou. Kalau begitu, dia adalah putri sulung keluarga Zhou. Aku tidak percaya. Bagaimana pendapat kalian semua di sini? Keluarga Liu tidak setuju. Keluarga Fu tidak setuju. Keluarga Zhang tidak setuju. Keluarga Wang tidak setuju. Ya, kami tidak mengakuinya. Sangat konyol. Kepala 4 keluarga sudah Shangjing telah tiba. Kepala 4 keluarga sudah di sini. Zhou Huining. Kepala Wang. Waktumu sudah habis. Hichindri Shangjing menyambut keempat kepala keluarga. Ichian, apa yang baru saja kamu? Katakan tentang waktunya siapa yang habis. Dia menyamar sebagai putri sulung keluarga Zhou. Dia melampaui batasnya. Dia menyamar sebagai nona Zhou. Betul. Dengan latar belakangnya yang rendah, dia tidak akan berani bertindak sembrono sendiri. Aku curiga. Kepala Wang pasti dalang di baliknya. Kamu sudah gila omong sos sama gason asan saya. Nona He, pondasi yang susah payah dibangun ayahmu akan hancur oleh tanganmu malam ini. Apa? Hei Qian, keluarga He ini mendidik perempuan macam apa sih? Memalukan sekali keluarga ini. Tuan Su, Tuan Shen, semua yang kukatakan itu benar. Menger, Kalian sudah datang. Ya, Ning. Sebagai putri sulung keluarga Zhou, kau sudah menahan begitu banyak perlakuan buruk. Kau bisa menahannya, tapi kami berempat tidak bisa. Hari ini, kami daring untuk menuntut keadilan untukmu. benar. Hari ini, semua orang di sini yang berani menghina dirimu, kami dan 4 keluarga besar tidak akan membiarkan satupun lolos. Dia benar-benar putri sulung keluarga Zhou. Kita tamat, kita hancur apa yang baru saja kita lakukan. Nona Zhou, aku gagal mengenali betapa pentingnya dirimu. Dia yang menyuruh. Saya itu kami untuk melakukan. Nona Zhou, kami talai. Ini semua salah paham. Mohon kasihanilah kami. Lepaskan kami kali ini. Iya, tiap wayas lepaskan kami. Cara kalian berdua pelin-pelan ini sungguh membuatku jijik. Nyonya Zhou, sebuah yang kiamat si berom dari hati yang tulus. Tolong search akses simpatan lagi. William sekering keluarga Zhou kami. Akan mengikuti arahan keluarga Zhou. Ya. Keluarga Li kami juga akan mengikuti arahan keluarga Zhou. Kalian berdua, dia cuma wanita yang diusir oleh keluarga kelas 2. Masa iya dia adalah nona muda keluarga Zhou? Hei Qian, saya menyarankan kamu berhenti selagi masih ada kesempatan. Apa kamu sudah bertanya manajer Wang? Hari ini, kepala dari 4 keluarga besar kami semuanya ada di sini. Apakah kamu juga akan mempertanyakan kami bertiga? Huining tumbuh besar, bersama kami bertiga, kami tumbuh besar bersama. Kamu tidak berhak mempertanyakan. Hei Qian, sebelumnya kamu membual bahwa dalam 5 menit, kamu akan membuat keluargaku bangkrut. Saya turun tangan menghentikannya. Saya ingin kamu menghadapi kenyataan. Tapi kamu malah memperburuk keadaan.
Karena kamu begitu suka main kuasa, maka saya akan menggunakan taktik yang sama yang kamu gunakan terhadap keluarga Gu untuk menghadapi keluarga He. Jika keluarga Zhou bertindak, keluarga He kami tentu tidak akan sanggup menahannya. Tapi kamu cuma wanita yang mengandalkan keluarganya. Ratu bisnis apaan sih? Tanpa cahaya keluarga Anda, kamu bukan apa-apa. Baik, kalau begitu saya tidak akan menggunakan 1 sen pun atau sumber daya dari keluarga Zhou. Saya akan membuat keluarga He bangkrut dalam 5 menit. Saya akan membuat keluarga He bangkrut dalam 5 menit. Huayuan, kamu percaya sama aku? Tentu saja. Kalau gitu, lakukan persis seperti yang aku bilang. Gak masalah. Bukannya kamu bilang mau membuat keluarga He bangkrut? Santai dulu, biarkan mendidih sebentar. Dengar omonganmu sendiri. Tanpa mengerahkan kekuatan keluarga Zhou, kamu mau membuat keluarganya bangkrut, itu cuma angan-angan. Karena kamu baru saja mengklaim bahwa dalam 5 menit, kamu bisa membuat keluarga Gu dari Haizhou bangkrut. Kenapa giliran aku jadi angan-angan? Kamu menyuruh Gu Huaiyuan bertindak. Keluarga Gu itu apa sih? Keluarga Heku hanya kalah dari 4 keluarga besar Shangjing. Kamu pikir bisa menjatuhkan kami dalam 5 menit? Yixian, kamu terlalu overestimate keluarga Kimu, ya? Kebangkitan 4 keluarga besar kami takkan terjadi tanpa bantuan Huining. Kemampuannya jauh di luar jangkauanmu. Nona, gawat. Perusahaanku dari Haizhou tiba-tiba. Melancarkan serangan komersial ke kami. Di bagas industri. Keluarga He tidak bisa melawan. Kami akan bangkrut kapan saja. Apa? Bagaimana mungkin? Apa keluarga Gu menggunakan dana lain? Pasti cuma dana dari perusahaanku. Strategi mereka terlalu brilian. Bahkan ahli kami pun tak berdaya. Keluarga He tamat. Nona Zhou, saya He Jiande. Putri saya telah menyinggung Nona hari ini. Ini sepenuhnya salah saya. Saya siap menerima hukuman apapun. Besok, saya akan buru-buru ke Haizhou untuk datang dan meminta maaf secara pribadi di depan pintu Nona. Tolong Nona Zhou, ampuni keluarga He kami. Ya, ayah. Kau anak durhaka. Apa yang sebenarnya kau lakukan malam ini? Dari mana kau dapat keberanian untuk menyinggung Nona Zhou? Warisan keluarga He kami telah kau hancurkan sepenuhnya. Ya, harus percaya padaku, aku tidak tahu apa-apa. Nona Zhou, saya, He Jiande, tidak akan mentolerir aib seperti ini bagi keluarga. Mulai hari ini, keluarga He akan mengusir He Jian dari keluarga kita. Iya, jangan lakukan ini padaku. Aku putrimu, bagaimana mungkin ini terjadi? Ini karena aku mencintaimu, aku tidak ingin ayah bersama wanita itu. Apa salahku? He Jian, jika bukan karena bantuan Huining, keluarga Gu saya sudah lama hancur. Jika tidak bisa memilikinya, kau berusaha menghancurkannya. Itu sama sekali bukan cinta. Nona Zhou mengenai He Chen sendiri, bagaimana dia harus ditangani? Kembalikan dia ke keluarga He. Biarkan kepala keluarga He menanganinya sendiri. Jaga. Bawa orang ini pergi. Lepaskan aku. Sekarang giliran kalian berdua. Nona Zhou, kau harus membuat salah. Katakan saja apa yang Anda inginkan, kami akan memberikan apapun. Ya, apapun. Mobil mewah, rumah mewah, harta langka, bahkan seluruh kekayaan keluarga Zhou, semua aset kami. Kami akan menyerahkan semuanya kepada Anda. Cukup, hal-hal yang kalian tawarkan. Keluarga Zhou tidak kekurangan hal-hal seperti itu. Kalian berdua dan semua orang lain di sini hari ini. Semua bersikap tidak hormat padaku. Mengingat kalian tidak tahu siapa aku sebelumnya. Untuk saat ini, aku akan membiarkan kalian kali ini. Hah? Dia tidak menyimpan dendam pada kita? Jika seluruh bangsa Hua hanya memiliki keluarga Zhou sebagai satu-satunya pemain besar, hanya dengan 100 bunga mekar, ekonomi bangsa Hua Kiti benar-benar tumbuh lebih kuat. Kuharap semua orang dapat menghentikan konflik internal ini, meninggalkan perseteruan antar keluarga. Nona Zhou, Anda memiliki hati yang welas asih dan bijaksana serta masuk akal. Aku sepenuhnya yakin. Aku juga sepenuhnya yakin mulai hari ini, keluarga Zhou kami akan mengikuti keluarga Zhou Anda sebagai pemimpin kami. Neo juga bersedia mengikuti keluarga Zhou Nimo sebagai pemimpin kami? Baiklah,
Mari kembali ke topik konferensi investasi ini. Keluarga Zhou, mitra pertama di Haizhou. Menurutku, Gu Group akan menjadi pilihan yang sangat baik. Bagaimana pendapat semua orang? Gu Group memiliki potensi tanpa batas. Mereka tentu saja pilihan terbaik. Gu Group, ia adalah dinasti keluarga terkemuka di Haizhou. Bermitra dengan keluarga Zhou Wo Oizhou Warswa. Karena semua orang sepertinya setuju, maka mitra pertama keluarga Zhou akan menjadi Gu Group. Oke. Nona kedua Zhou bilang apa? Aku juga nggak tahu apa yang terjadi. Nona kedua Zhou sama kepala 4 keluarga itu nggak ada yang angkat teleponku. Itu bukan Nona He. Nona He, kenapa penampilanmu berantakan begini? Sebenarnya apa yang terjadi di pameran investasi itu? Pameran investasinya sudah selesai. Apa? Pameran investasinya sudah selesai. Kalau begitu, kerja sama keluarga Chen, kita gimana? Sudah tersebar di seluruh internet, grup Gu sudah menjadi mitra utama keluarga Zhou di Haizhou. Ya ampun, ini semua gara-gara Zhou Huining. Aduh, kok keluarga Chen kita bisa dapat sialan kayak gini? Tante Tang, kalau kita nggak bisa kerja sama dengan keluarga Zhou, apa kita masih bisa naik ke keluarga tingkat atas di Haizhou? Jangan panik. Upacara pelantikan penerus keluarga Zhou besok lusa adalah acara utamanya. Nona kedua Zhou sudah janji sama aku buat perkenalkan aku ke nona pertama Zhou. Nanti pas waktunya keluarga Chen dan Tang pasti akan melambung tinggi. Lily, syukurlah ada kamu. Kamu jangan khawatir, kesempatan ini pasti akan aku rebut. Begitu kamu dapat dukungan nona pertama Zhou, biar si Zhou Huining itu lihat sendiri. Meski tanpa pesanan $10 juta dari Gu, kamu tetap bisa bikin Chen Corp melambung tinggi. Dia cuma bisa naik dengan manfaatin laki-laki. Dia akhirnya akan membusuk di dasar masyarakat. Hui, Nona Zhou, terima kasih. Kenapa sekarang kamu tahu statusku? Kamu jadi begitu formal denganku. Kemu, ketika kamu menghadapi semua keluarga kuat dari ibu kota dan tuduhan mereka, kamu maju melindungi Ning Ning. Kemana perginya sikap tak kenal takut itu? Tuan Ye, aku... Huayuan, semua yang kamu lakukan hari ini untuk melindungi Huining, semua usahamu, jelas terlihat oleh kami semua. Hahaha. Benar, Ning Ning. Setelah upacara sukses keluarga selesai, kamu harus mulai memikirkan masa depanmu. Haha. Levan Fing Huayuan adalah pilihan yang bagus. Oh kak, kamu ngomong apa sih? Ning Ning, keempat kakakmu tidak ingin ikut campur dalam hidupmu. Kami hanya ingin kamu tahu bahwa Gu Huayuan telah mendapatkan persetujuan kami. Dia lulus. Terima kasih atas persetujuan Anda, para tuan. Baiklah, di sekalian begitu, kami berempat sebaiknya berhenti jadi pengganggu di sini. Ayo kita pergi minum. Bagus, ayo minum. Bini, aku yang bayar. Lepaskan aku. Aku tahu pasti Zhou Huining. Dia pasti tidak akan membiarkanku begitu saja. Kau kesini untuk membunuhku atas perintahnya, kan? Masa aku jadi orangnya? Dia tidak pantas. Kamu siapa? Ini nona kedua keluarga Zhou Zhoushan. Tapi bukankah mereka juga dari keluarga Zhou? Bagaimana kamu bisa... Mereka memang dari keluarga Zhou. Tapi kapan Zhou Huining pernah bisa mewakili seluruh keluarga Zhou? 10 tahun lalu, demi keluarga Chen, dia meninggalkan keluarganya sendiri. Sekarang dia diusir oleh keluarga Chen. Masih mau pulang dan merebut posisi kepala keluarga. Dia pikir dia siapa? Bukankah lusa acara penyambutan nona pertama keluarga Zhou, dan dia bahkan akan mewarisi kepemimpinan keluarga Zhou? Siapa bilang yang bisa mewarisi posisi kepala keluarga hanya nona pertama? Lagi pula, cincin kepala keluarga Zhou ada di tanganku. Apakah kamu bersedia membantuku merebut kekuasaan, posisi kepala keluarga Zhou? Kata baru saja, Hichen bersedia melayani nona kedua dengan sepenuh hati.
Nona kedua, ada yang bisa saya bantu? Lanjutkan. Kalau kakakku tercinta sayangnya meninggal dunia, maka aku, putri kedua keluarga Zhou, bukankah aku akan menjadi satu-satunya ahli waris keluarga Zhou? Jangan khawatir, urusan ini pasti akan kuselesaikan untukmu. Bagus, ayo pergi. Huining. Meski sudah lama kuduga bahwa kamu bukan seperti yang terlihat, tapi saat tahu bahwa kamu adalah putri sulung keluarga Zhou, aku tetap sangat terkejut. Huaiyuan, sebaliknya. Cara kamu melindungiku hari ini justru yang benar-benar mengejutkanku. Kita bertemu di pesta penyambutan. Di pesta penyambutan. Nona pertama, nona kedua sudah tiba. Mahal udah tiba. Kak. Besok adalah pesta penyambutanmu dan upacara penerimaan warisan. Aku datang untuk memberi selamat. Baik sekali kamu ingat. Nona pertama, beberapa perwakilan dari Shangjing ingin bertemu denganmu. Apakah Nona ingin menemui mereka? Tentu saja aku akan menemui mereka. Shanshan, aku permisi sebentar. Baik kak, kakak urus saja urusanmu. Ini telepon Zhou Huining. Semoga kau bisa memanfaatkannya dengan baik. Jika kau membantuku merebut posisi kepala keluarga Zhou, aku akan angkat keluarga Hemu ke puncak 4 keluarga besar. Terima kasih Nona Zhou, saya jamin Zhou Huining takkan hidup sampai malam ini. Bagus. Gu Huaiyuan sa Zhou Huining sekarang ada di tanganku. Gedung yang belum selesai di distrik timur. Datang sendirian. Kalau tidak, kau takkan pernah bertemu dia lagi. Baik, aku akan datang sendirian. Jangan berani-berani menyakiti Huining. Hei Jian, katakan di mana kau berada. Kalau kau berani menyentuhnya, aku takkan pernah memaafkanmu. Hei. Huaiyuan. Zhou Huining. Gu Huaiyuan ada dalam penjagaanku. Jika kamu ingin dia hidup, datanglah sendirian. Huining, jangan datang. Jangan dengarkan dia. Nona. Aku ingin melihat apakah di hatinya dia rela mempertaruhkan nyawanya untukmu untuk masuk ke dalam jebakan maut ini. Hei Jian, dengarkan aku. Belum terlambat untuk menyesali ini. Satpam. Perhatikan baik-baik, ini adalah Nona kedua Zhou. Dia secara pribadi memberikan undangan ini padaku. Aku adalah manajer umum cabang Haizhou Zhou. Maka undanganmu tidak valid, tidak boleh masuk. Kau buta? Tante Tang akan duduk di meja utama bersama Nona kedua Zhou. Jika keluarga Chen kami tidak bisa masuk, tidak ada dari kalian yang akan bekerja sama dengan keluarga Zhou. Zhou Huining. Berani-beraninya kamu muncul di sini. Ini adalah upacara suksesi kepala keluarga Zhou. Ini bukan tempat untuk ulahmu. Ulahku, Tang Li, kamu mengaku sebagai manajer umum cabang Haizhou. Izinkan aku bertanya, ada 3 bidang bisnis inti keluarga Zhou yang mana saja? Dan dari mana sumber dananya? Aku ditunjuk langsung oleh Nona kedua Zhou. Aku tidak perlu tahu detail itu. Semuanya, lihat ke sini. Ini adalah pengumuman resmi keluarga Zhou. Tertulis bahwa manajer cabang Haizhou dipegang secara bersamaan oleh Nona Zhou Huining. Tidak ada orang lain yang pernah ditunjuk. Chen Jiqiang, kamu bilang keluarga Zhou itu pendukungmu? Aku belum dengar apa-apa soal itu. Kapan keluarga Zhou pernah menghubungimu?
Apa yang membuatmu pikir orang biasa sepertimu akan tahu? Kalau kami membuat kesepakatan dengan nona tertua Zhou, kami akan pastikan kamu dan kekasihmu membayar mahal. Betul. Terlalu. Nona tertua kami bukan orang yang bisa kamu fitnah. Nona muda, acara penerusan keluarga Zhou akan segera dimulai. Nona muda, silakan masuk. Dan terima segel keluarga. Ning Ning. Iya. Dia tidak bisa menjadi kepala keluarga. Cincin kepala keluarga ada padaku. Yang kamu punya itu palsu. Ini yang asli. Wang Kun, bawa He Chen ke sini. Bawa dia ke atas. Nona kedua Zhou yang menyuruhku menculik Gu Huayuan. Dia juga menyuruhku membunuh Nona muda. Katanya kalau Nona muda mati, posisi kepala keluarga akan jadi miliknya. Tangkap dia. Chen Jiqiang. Menikmati pertunjukannya semuanya. Zhou Shan menukar ponselku, menghasut penculikan. Tang Li memalsukan identitas. Chen Jiqiang menunjukkan sikap tidak tahu terima kasih. Tidak ada satupun dari mereka yang pantas tinggal di sini. Para penjaga usir mereka. Huining, aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku sudah memberimu 10 tahun. Kamulah yang tidak menghargainya. Keluarga Zhou kami dan semua bisnis afiliasinya. Tidak akan pernah berurusan denganmu lagi. Bawa mereka pergi. Huining. Hahaha, bagus Ning Ning. Nah, ini baru putri sulung keluarga Zhou yang aku kenal. Kami, 4 keluarga besar, akan mendukungmu sepenuhnya. Benar. Mulai sekarang, masalah apapun untuk keluarga Zhou adalah masalah untuk kami juga. Terima kasih semuanya. 10 tahun lalu, aku meredupkan cahayaku demi cinta. Aku memilih untuk tak terlihat. 10 tahun kemudian, aku kembali untuk melindungi keluargaku. Mulai hari ini, aku akan memimpin keluarga Zhou dan bekerja sama dengan kalian semua untuk mendorong kemakmuran dunia bisnis. Huining, aku akan selalu menjadi sandaranmu. Entah kau sebagai putri sulung keluarga Zhou atau hanya seorang ibu rumah tangga biasa, aku akan selalu mencintaimu. Oke. Huining, mulai sekarang takkan ada lagi yang berani menindasmu. Bukan hanya aku, tapi kami semua. Huayuan, terima kasih karena selalu percaya dan melindungiku. Aku adalah seorang ratu yang pernah menyarungkan pedangnya demi cinta. Yang pernah menyarungkan pedangnya demi cinta. Kini aku telah kembali, memikul beban warisan keluargaku. Dengan orang tercinta di sampingku. Untuk sisa hidupku, aku akan berbagi cahaya terang ini bersamamu.